Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Ternyata libur panjang tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar tentang pribadi Allah. Dan kini kita bertemu dalam acara Katalis Talk, bincang-bincang santai membedah isi buku terbitan Katalis Yayasan Pelayanan Gloria bersama saya, Mariolen Wibowo. Sebelum kita masuk pada acara inti, marilah kita mempersiapkan hati dan meminta pengurapan dari Tuhan dalam doa yang akan dihantarkan oleh Mbak Novita. Silakan Mbak Novi. Terima kasih Ibu Mariolen. Baik, selamat pagi. Mari Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan semuanya kita bersekutu dalam doa. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, terima kasih Bapa, kami bersyukur atas hari yang Engkau anugerahkan bagi kami, terutama untuk pada hari ini Tuhan, Kau tambahkan satu hari lagi untuk setiap dari kami. Pada saat ini Tuhan, kami berkumpul bersama melalui Zoom meeting untuk acara Katalis Talk. Kami memohon penyertaan yang daripada Tuhan dan juga hikmat terutama untuk Bapak Rahmat Reza selaku narasumber pada hari ini. Kami juga memohon berkat Tuhan kiranya acara Katalis Talk pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan berkati setiap dari kami, juga sarana dan prasarana yang kami pakai, sinyal, jaringan, supaya setiap dari kami Tuhan dapat mengikuti acara Katalis Talk pada hari ini secara utuh, menyeluruh dimanapun kami berada. Tuhan, sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, seluruh rangkaian acara Katalis Talk pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan berbicara kepada setiap dari kami, segala sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Kiranya Tuhan, nama-Mu selalu senantiasa kami puji dan kami muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Novita. Saudara, salah satu pernyataan Alkitab yang paling mengagumkan adalah bahwa Allah itu Bapa kita. Dan gambaran yang terindah tentang Dia adalah Dia sebagai Bapa yang lemah lembut, penuh pengampunan, dan yang amat mesra, selalu terlibat dalam setiap bagian terkecil dari kehidupan kita, karena Ia adalah Allah yang imanen. Namun sejujurnya, ini bukan sekedar gambaran yang indah tentang Dia, tapi memang itulah hakikat Bapa Surgawi kita. Sayangnya, tidak semua orang dapat menemukan kebenaran ini secara utuh karena pengaruh dari perasaan dan kesan terhadap Bapa duniawi. Kita perlu mengenal dengan benar hati Bapa Surgawi kita. Oleh sebab itu, Katalis Talk kali ini akan mengupas isi buku The Father Heart of God, karya McClung Jr. Bersama narasumber kita, seorang praktisi di bidang fatherless, penulis buku, juga pemberi seminar seputar fatherless. Beliau juga seorang konselor di bidang itu dan dosen teologi. Kita sambut Bapak Rahmat Reza. Selamat pagi Pak Rahmat Reza. Selamat bergabung di ruang Zoom ini. Selamat pagi ya semuanya, salam kenal. Terima kasih Ibu. Sehat-sehat Pak di tengah cuaca ekstrim? Sehat. Puji Tuhan. Kami sudah menanti-nantikan materi yang akan disampaikan karena kami percaya bahwa apa yang akan disampaikan oleh Bapak merupakan bedah yang sangat tajam dari seorang praktisi fatherless. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bapak Ibu, sebentar saya share screen dulu ya. Oke, udah bisa lihat ya. Saya tutup aja gitu. Oke, bentar. Oke. Saya nggak bisa lihat muka saya, tapi tidak apa-apa lah ya. Salam kenal Bapak Ibu, perkenalkan saya tadi. Ada beberapa yang salah. Saya bukan konselor ya jadinya.
belum jadi konselor. Tapi yang lainnya betul. Oke. Saya dari Bandung, itu nama saya Rahmat Reza. Itu gelar saya memang saya sekolah ada 5. Itu ada capnya di sana, iseng-iseng aja nih. Nomor telepon saya juga dan juga ada Instagram saya. Saya adalah seorang suami, seorang ayah, dan juga seorang fatherless survivor. Nanti kaitannya dengan apa sih kaitannya dengan beda bukunya Bapak Pelat Nekung ini, nanti Bapak Ibu lihat ya. Terus juga PT Party Leader, apaan tuh? Wah, nanti lah ya. Arsitek, wira swasta, penerjemah buku, dan saya sudah menulis 10 buku tentang fatherlessness dari tahun 2018 sampai 2022. Dulu saya asisten pendeta juga di Gereja Internasional di Bandung, dan sekarang sudah tidak karena saya mulai pelayanan fatherless ini ya. Dan akhirnya jadi pembicara, terus tahun ini mau jadi guru melalui seminar-seminar edukasi yang saya mau bawakan, yang sudah saya lakukan beberapa bulan yang lalu. Kemudian saya juga seorang pembelajar yang kompulsif, makanya saya senang banget waktu dikasih kesempatan oleh Katalis Gloria buat bedah buku ini, gitu ya. Bukan buku yang lain, tapi buku ini, The Father Heart of God, hatinya Tuhan Bapa. Saya juga dulu suka beternak burung. Nah, sekarang karena pandemi saya jadi tukang masak, juga tukang bikin kue, tukang bikin roti segala macam gitu ya. Dan baru-baru ini saya baru mengangkat diri saya sebagai seorang tour guide, pembimbing tour ke dalam namanya Fatherless Universe atau alam semesta anak-anak para fatherless gitu ya. Dan yang terakhir, saya adalah seorang anak bapak, baiknya besar bapak, yang masih terus belajar percaya dan belajar juga menikmati kasih bapak. Demikian perkenalan saya ya, biar semua pada ngerti. Biar pada kenal juga ya. Kita mau ke next slide. Nah, hari ini saya diberi kesempatan buat mencoba membedah buku ini ya. Buku ini saya udah pernah baca dari berapa belas tahun yang lalu, yang versi bahasa Inggris yang kecil itu, yang sebelah kirinya ya. Kemudian udah diterbitkan dan diterjemahkan oleh Katalis Gloria, jadi yang kanan ini ya, bahasa Indonesia ini. Bagus sekali. Nah, Bapak Ibu, pertama kali sebelum kita baca buku, tentunya kita harus belajar dulu siapa ini Bapak Pelat Nekung. Okay? Jadi ini semua informasi ada di Google, ya, ada di mana-mana, bisa Bapak Ibu cari juga sendiri ya. Bapak ini udah meninggal, dia lahir pada waktu kita merdeka, 2 tahun yang lalu sudah dipanggil pulang Tuhan, dan ternyata adalah seorang misionaris ya, bukan penulis pembicara, tapi dari misionaris juga. Bapak Ibu lihat di dalam jejak rekam pelayanannya, wah banyak ya. Dan dia pergi melayani orang-orang di tempat-tempat yang amat sangat riskan gitu. Dia nanti tambah pengen tahu siapa sih di Amsterdam di mana? Ini Amsterdam di tempat yang paling jeleknya gitu ya. Di red light district kayak gitu ya. Di Belanda, di Afrika, di orang-orang miskin, tempat konflik gitu. Dan akhirnya setelah melayani di sana juga akhirnya mendirikan beberapa organisasi, dan yang paling utama ada yang disebut namanya All Nation, yang punya tujuan untuk memberdayakan para misionaris. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau jadi misionaris, boleh cari ya All Nation. Ada pilihan yang lain. Bapak Pelat Nekung ini udah menulis 18 buah judul buku. Bapak Ibu bisa baca sendiri di situ. Kalau saya kelompokkan ada 2 jenis buku, genre-nya gitu ya. Yang pertama adalah tentang discipleship, tentang missionary, dan yang kedua adalah tentang hubungan relasi kita dengan Bapa, dengan Tuhan. Gitu. Kalau Bapak Ibu lihat dari judul-judulnya, terlihat di situ ya. Jadi itu 2 hal yang ada di dalam hatinya Bapak Floyd. Nah, hari ini dan juga ini buklet-buklet, tulisan lain, pokoknya Bapak ini banyak sekali ternyata ya. Saya pikir cuma punya nulis buku 1. Tapi karena disuruh bedah buku, saya tahu, ada banyak buku yang lain. Pertama tentang misionari, tentang bangun gereja, tentang discipleship, dan yang kedua tentang relasi dengan Tuhan. Dan itu saya sudah bilang. Ini gambar-gambar bukunya. Ini saya kalau nggak salah sudah saya kelompokkan. Ini buku-buku yang tentang penginjilan, tentang mendirikan gereja, tentang discipleship, dan yang kedua ini tentang karakter, tentang membangun relasi intim dengan Tuhan,
kekudusan, mencari Tuhan, dan terakhir tentang kasih Tuhan, belajar mengasihi. Gitu. Dan yang hari ini kita mau bahas adalah pojok itu, The Father Heart of God. Buku ini adalah bukunya yang paling terkenal dan sudah diterjemahkan ke 32 bahasa. Terbit di tahun 85. Saya baru baca tahun 90 berapa gitu. Waktu saya SMA, kalau nggak salah apa kuliah. Bapak Ibu bisa lihat di kanan, itu daftar isinya. Tadi udah dibahas juga secara singkat oleh Ibu pembawa acara tentang hati manusia yang terluka, Bapa yang sempurna, tentang hati, kalau kita sedang terluka hatinya, kemudian penyembahan, penyembuhan, tentang hati yang kecewa, tentang hati Allah, tentang karakter Allah, dan juga bapak-bapak dalam Tuhan. Maksudnya apa bapak-bapak dalam Tuhan? Orang-orang yang jadi bapak dan orang percaya. Nanti ada kesaksian-kesaksiannya di dalam buku itu. Dan yang bagusnya juga di bawah ada lampiran itu tuh, panduan memilih psikolog atau konselor. Kenapa ada hubungan yang kok bisa ke situ, nanti Bapak Ibu bisa saya akan paparkan selanjutnya. Nah, di dalam bukunya ini yang paling penting, salah satu bab yang penting adalah tentang karakter Bapak. Bapak Webb McClung mencari, menunjukkan banyak sekali tentang karakter Tuhan sebagai Bapa. Kita kenal Tuhan kan Tritunggal, Tuhan Yesus, Roh Kudus, dan Tuhan Bapa. Waktu kita belajar mungkin kita juga jarang, atau kita mendengar khotbah di gereja juga kita jarang mendengar tentang atau bahasan atau topik khusus tentang Tuhan sebagai Bapa. Buku ini amat sangat membantu tentang itu. Tentunya pertama dibahas dulu tentang bahwa Tuhan Bapa itu adalah pencipta kita, ya. Serupa segambar kita, dan kita juga memiliki kebebasan untuk memilih atau menanggapi kasihnya, gitu. Seperti di gambar-gambarnya Tuhan Yesus mengetuk pintu. Kita udah diketuk, kita harus buka pintunya. Kalau kita nggak buka, ya Tuhan Yesus nggak bisa masuk. Seperti itu kita diajarin sekolah juga ibu. Itu ayat-ayatnya Bapak. Ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Karena kita orang percaya, kita percaya ini sebagai dasarnya dari eksistensi kita di dunia ini. Bahwa Tuhan atau Bapa adalah pencipta kita. Selain itu juga Bapa adalah pemelihara kita. Semua kebutuhan kita, jasmani, rohani, mental, emosional, mau percaya nggak percaya, Bapak Ibu mungkin sudah mengalami atau belum, itu benar-benar dipelihara oleh Bapak kita yang di surga. Terus ada banyak, saya harus cepat. Kemudian juga Bapak sebagai sahabat dan juga sebagai seorang penasihat. Kok bisa? Kita selalu diajarin di gereja oleh pendeta gereja, baca firman Tuhan. Maksudnya ini, biar kita nemuin nasihat Tuhan dalam saat kita menghadapi hidup, dalam kita menjalani pilihan-pilihan dalam hidup. Saya semangat Tuhan, pilih yang kiri, pilih yang kanan, pilih jalan yang lebar, pilih jalan yang sempit, pilih uang, pilih ikut Tuhan, pilih jadi curang atau tetap setia sama Tuhan walaupun tidak sekaya orang lain, kayak gitu-gitu. Ada semuanya itu Bapak Ibu. Saya dari dulu suka sekali baca Alkitab. Kemudian juga di dalam hal yang lain juga, Allah juga atau Bapa juga sebagai seorang pendisiplin. Selalu kita sudah sering dengar, wah kalau kita mengalami kesulitan, kemungkinan kita punya dosa. Atau memang Tuhan sedang mau mengajar kita tentang apa hari ini, tentang kesetiaan, tentang apa hari ini, tentang kelemah lembutan, tentang apa hari ini, tentang penguasaan diri, ini tentang buah-buah roh yang bisa sebutin ini. Tuhan mengajar kita karena kita anaknya. Sama seperti kalau kita punya anak, kita kan ajar ya, bukan dihajar tapi diajar. Senang banget bahasa Indonesia tuh bisa dipleset-plesetin kayak gitu ya, satu huruf salah beda langsung artinya berbeda. Kita mengajar anak kita, tapi bukan mau nyakitin, tapi kita mau menunjukkan pada jalan yang benar. Sama seperti Tuhan Bapa juga. Kemudian yang lebih selanjutnya lagi sebagai penebus, Bapa sebagai seorang penebus. Kalau karakter ini tidak bisa berubah Bapak Ibu ya. Beda sama kepribadian kita mungkin masih bisa berubah-ubah, kalau karakter enggak, ya. Menetap, ada intinya, ada di dalam sumbernya. Bapak adalah penebus. Jadi kalau kita
berbuat salah, kita berdosa, dan terus gagal, itu Tuhan itu adalah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia, gitu. Selalu mengampuni kita, yang kayak kita yang susah banget mengampuni orang. Kalau Bapak langsung ampuni, asal kita minta ampun. Dan juga Allah yang selanjutnya Bapak sebagai seorang penghibur. Berapa kali dalam kehidupan kita merasa sedih, kalau Tuhan kirim penghibur. Kalau di bahasa lainnya itu malaikat gitu, Bapak penghibur. Itu bukti-buktinya Tuhan ada. Kemudian juga Bapak selanjutnya karakternya adalah seorang pembela dan pembebas, ya. Orang-orang siapa? Orang-orang yang susah, orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang kesakitan, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terbelenggu. Bapak yang membela dan membebaskan. Dan selanjutnya paling penting ya Tuhan adalah Bapak kita. Ini ayat paling penting, aku akan menjadi Bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saat kita menerima Tuhan Yesus, saat kita mau ikut Tuhan Yesus, kita tuh menjadi anak Bapa. Karena ini bukunya tentang the Father Heart of God. Dari dulu saya nggak pernah dengar atau kurang penekanan ke sana gitu ya. Bahwa kita jadi anak-anak Bapak. Selalu berhenti di itu, terima Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus, kayak gitu ya. Jadi ada yang kurang. Kalau di sini dijelaskan bahwa Tuhan Bapak menjadi Bapak. Bapak yang seperti apa? Bapak yang penuh kasih. Dan kita tahu Bapak penuh kasih apa? Yang mengutus anaknya yang tunggal Tuhan Yesus buat mati bagi kita, menebus dosa kita. Segitu besar kasih Tuhan buat kita. Dan yang paling penting, yang amat sangat bikin saya langsung terguncang, wah, Bapak itu adalah Bapak saya, yaitu Bapak bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda atau single mother, single father gitu. Allah Bapak memberi tempat tinggal kepada orang-orang yang sebatang kara, yang tidak punya siapa-siapa, sebatang kara. Mungkin ayah ibunya sudah meninggal, mungkin ayah ibunya meninggalkannya, pergi, tapi Bapak itu ada terus menjadi pelindung dan juga menjadi penolong. Ya. Nah, kalau bisa diringkaskan, apa sih yang mau disampaikan oleh penulis buku ini tentang Father Heart of God itu? Kita harus sadar, kita harus penting. Nanti kalau udah pulang dari tempat ini, udah kita bye-bye, ikutan lagi. Penting bahwa kita bahwa Tuhan itu bukan sosok yang kejam. Ya. Kayak banyak diajarin gitu. Terus udah ciptain, terus tinggalin aja. Gitu. Nggak diapa-apain, nggak diurusin. Enggak ya. Tetapi Allah itu Bapa yang penuh kasih dan senantiasa siap ada hadir dalam hidup kita. Inilah bedanya Tuhan yang kita percaya dengan Tuhan-Tuhan yang lain yang ada di dunia ini, di dalam agama manapun. Tidak ada yang menawarkan diri sebagai Bapa dan bisa kita akses dengan dekat, dengan intim selain Tuhan kita. Dan juga kasihnya sempurna. Dan kasihnya ini selalu tersedia asal kita mau menerimanya dengan tulus hati dan penuh kepercayaan. Seperti tadi saya sudah bahas, saya jelasin di introduksi depan juga. Saya masih terus belajar untuk menerima dan untuk menikmati kasih Bapak itu. Nanti Bapak Ibu di bagian kedua dari presentasi ini kita tahu kenapa. Nah, di dalam hubungan kita dengan Bapak, kita juga harus melepaskan segala ketakutan dan kekhawatiran kita miliki dan terus percaya akan kasih dan pengaturan Tuhan yang sempurna. Jadi bukan cuma buat yang tidak punya Bapa, tapi buat kita semua orang percaya. Kita harus terus percaya, harus terus lepasin ketakutan, kekhawatiran kita dan terus percaya sama Tuhan. Seperti itulah Bapak kita. Sama seperti seorang anak yang mempercayai ayahnya, ya, sehingga nanti kita menemukan kedamaian, kebahagiaan sejati dalam hidup kita. Tapi masalahnya, Bapak Ibu, banyak dari kita yang tidak memiliki ayah, yang seperti penjelasan atau definisi dari buku ini, yang indah-indah tadi itu. Dan banyak dari kita juga akhirnya mendapat apa yang saya sebut luka ayah atau father wound. Dan si luka ayah ini sebenarnya mempengaruhi cara pandang dan pemahaman kita terutama tentang Bapa di surga
dan menghalangi kita untuk memahami kasih kita. Belum lagi menerima kuasanya. Di dalam bukunya, Fred Nordstrom bilangnya itu namanya luka emosional. Luka-luka emosional yang kita bawa mungkin dari kecil, mungkin sekarang dan kita alami. Nah, si luka emosional ini berdampak pada apa aja? Ada 7 ya. Di halaman 24 37 itu Bapak Ibu bisa baca sendiri tentang otoritas gitu ya. Tentang rasa percaya, tentang nilai-nilai hidup, nilai-nilai kita, tentang kasih sayang, tentang kehadiran, terus juga penerimaan. Kita kan suka pengen diterima orang, dan kita juga pengen ayah kita hadir gitu. Dan juga kita komunikasi kita dengan orang tua kita itu mempengaruhi komunikasi kita dengan Bapa di surga. Seperti itu kurang lebih semuanya. Kalau kita nggak tunduk sama apa kata firman Tuhan, kemungkinan besar kita punya level emosional dengan ayah kita di dunia. Gitu. Kalau kita nggak percaya, dan selanjutnya. Nah, di dalam halaman 47 buku ini juga dibahas. Jadi kalau kita mengalami luka emosional, kurang lebih seperti ini. Kita mengalami siklus seperti ini. Jadi kita itu kalau memiliki luka emosional yang belum dipulihkan, belum merasakan kasih Bapa, jadi kita rendah diri. Karena kita rendah diri, nanti semaunya sendiri jadi ngelakuin apapun juga, nggak mau dengerin siapapun. Tadi kan otoritas ya, otoritas kepercayaan nggak percaya siapapun. Jadi semuanya sendiri, semuanya gue. Terus udah gitu jadi sombong. Padahal sombongnya karena dia nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa, jadi dia pakai sombong. Kelihatannya sombong. Terus udah gitu, bukannya takut pada Tuhan, dia malah takut sama manusia. Karena tadi dia mencari penerimaan, mencari kehadiran orang kehadiran bapaknya itu. Jadi takut pada manusia. Jadi kayak kalau bahasa sekarang itu jadi kayak people pleaser gitu ya. Kalau jawab iya, padahal di dalam hati nggak mau. Tapi kalau jawab nggak mau, takut ditolak, takut disingkirkan, takut diabaikan. Jadi dan akhirnya karena takut pada manusia, dia tidak taat sama Tuhan, sama perintahnya, apa segala macam, sama ajaran Tuhan. Dan akhirnya karena tidak taat, dia tidak punya apa-apa, yang selain kekurangan tadi itu, dia rendah diri lagi. Terus ini siklusnya berputar-putar seperti itu, Bapak Ibu. Serem sekali kan. Padahal Tuhan Bapa adalah ayah kita yang sempurna, Bapa kita yang sempurna, yang mendisiplin dengan kasih, yang selalu setia, selalu murah hati, selalu baik, dan juga adil, dan juga yang dia inginkan, yang di dalam hatinya itu adalah agar kita anak-anaknya menerima kasihnya. Dan akhirnya kita tahu atau sadar bahwa kita itu semua spesial dan unik di mata Tuhan, di dalam kekuatan dan kelemahan kita. Dan gitu Bapak. Jadi untuk dapat mengalami kasihnya, kata Bapak Claude McClung, kita harus mengalami pemulihan dari luka emosional kita. Dijelasin juga di dalam bab 3, satu bab khusus tentang langkah-langkah pemulihan. Pertama kita harus sadar bahwa kita butuh pemulihan, bahwa kita punya luka. Terus kita harus sadar juga bahwa luka itu bikin kita beremosi negatif. Kita harus tulis, kita harus pelajari, analisa diri kita. Dan kalau kita pasti punya dendam, masih punya kebencian, kekesalan, amarah pada orang tua kita, mungkin siapapun, kita harus mengampuni. Dan juga harus menerima ampunan. Maksudnya kalau kita melakukan kesalahan, terus kita berdoa sama Tuhan, kita harus percaya bahwa dosa kita atau kesalahan kita udah diampuni sama Tuhan. Setelah itu kita menerima kasih Bapa. Terus kita harus berpikir seperti Bapa. Seperti tadi itu di ayat-ayat itu harus kita pikir, kita harus percaya. Dan diproses terus sampai akhir. Sampai akhirnya maksudnya apa? Bukan sampai sembuh, tapi selama sepanjang hidup kita terus diproses sampai akhir. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah, apa hubungannya dengan saya? Kenapa saya senang banget? Karena ini. Jadi saya itu juga seorang fathers. Tahun 2018 saya menulis buku saya juga tentang luka-luka ayah saya, tentang hidup saya tanpa kehadiran dan pengaruh yang positif dari ayah saya. Maksudnya ayah kandung saya ya. Ayah kandung saya itu nggak ada, pergi entah kemana itu sampai hari ini. Saya punya ayah sambung, ayah tiri, tapi dia juga ya itu punya ayah tiri. Dia tidak menerima saya atau
saya bisa ngerasa bahwa dia tuh nggak nerima gitu ya, kayak gitu. Dia cuma pengen ibu saya kayak gitu atau apalah, nggak ngerti. Pasti itu yang terjadi Bapak Ibu. Ini waktu 2018 semua orang baca undang-undang sebelum COVID buat itu. Nah, di dalam buku saya itu yang saya mau kasih lihat hari ini apa hubungannya relasi dengan di sana dengan yang Fatherhood, Father Heart of God, Bapak Claude McClure, salah satu narasumber juga yang saya baca. Saya bikin matriks ini. Jadi saya pengen petain, pengen cerita apa sih fatherlessness itu. Nah, fatherlessness itu dibagi dua sama saya. Satu, ayah itu harus hadir, terus dua, ayah itu harus berpengaruh. Kalau nanti dimasukin itu, jadi kalau dia berpengaruh dan dia hadir, disebutnya ayah ideal. Kalau berpengaruh tidak hadir, ayah patung. Kalau tidak hadir, tapi punya pengaruh positif, ayah memori. Kalau tidak ada dan berpengaruh negatif, ayah hantu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus juga kalau di sana kan itu Bapak kan konteks Amerika, kita masih jauh, itu belum mengerti atau apa gitu. Saya bikin buku ini buat konteks Indonesia. Saya juga udah pelajari, saya juga udah teliti. Ada apa sih fatherhood-nya orang-orang Indonesia, misalnya dari yang udah pernah sharing sama saya, yang berani sharing, ya paling kelihatan ya dipukulin secara fisik, itu kelihatan anak-anaknya pada serem gitu, pada galak, pada penuh marah, penuh luka, dipukulin. Kalau kita pengen binatang aja kita nggak pukulin ya. Tapi ada banyak anak-anak yang tumbuh besar dengan cara dipukulin sama ayahnya. Bandel pukulin, salah dipukulin, nggak salah dipukulin, lagi mabuk dipukulin, kayak gitu ya. Terus begitu juga bapak ayah-ayah kita suka menghina, ngejek gitu ya, suka merendahkan atau bodoh-bodohin, bodoh, kamu nggak bisa kayak anak orang sebelah atau tetangga, atau anaknya diekspektasi setinggi langit, padahal anaknya nggak bisa capai gitu ya. Tapi dia berusaha, tapi pasti bakal gagal. Terus banyak juga ayah-ayah di kita juga kerjaannya dengan alasan buat keluarga. Gitu ya. Dia pikir nggak perlu ngapa-ngapain lagi kalau jadi ayah. Atau juga yang lebih keren lagi ya, ayahnya ada tapi sibuk sendiri di rumah. Contohnya. Belum lagi di kita, kalau kita mungkin yang lebih muda, kita udah keracinin virus I love you, jadi suka I love you, suka menunjukkan kasih sayang. Kalau ayah kita zaman dulu, nggak ada gitu-gituan. Jadi kita kekurangan itu ya, afirmasi, kekurangan pujian, kayak gitu. Kalau ayah saya ya, ini yang paling jelek ya, dia pergi kabur, nggak bertanggung jawab. Nah, apa kaitannya dengan buku ini? Karena saya juga melakukan hal yang sama ya, melalui buku-buku saya. Itu yang saya pengen sebarkan, itu yang saya pengen orang-orang, walaupun orang percaya, walaupun orang Kristen, tiap minggu sudah selalu ke gereja, udah dengerin khotbah, udah melayani, tapi dia juga harus sadar gitu. Kita juga harus sadar bahwa kita itu mungkin punya luka ayah gitu, dan belum dipulihkan. Jadi kita belum bisa merasakan kasih Bapa, atau kita mungkin melayani atau mengikut Tuhan masih dengan motivasi yang salah ya. Sama seperti saya juga dulu kayak gitu. Saya juga motivasinya salah apa segala macam. Jadi pertama tidak sadar atau denial gitu. Kalau nggak tidak sadar ya denial. Disangka enggak, bapak saya baik apa segala macam. Karena dia pendem lukanya, nggak mau bahas, nggak mau jelekin orang tua kita. Karena kita kan budaya timur, kita nggak suka kayak gitu. Jadi masih tabu. Jadi saya juga sadar waktu saya ceritain tentang hal ini, nggak banyak orang yang suka juga, nggak banyak orang yang dengerin, nggak mau dengerin. Padahal mungkin dia punya, dan kemungkinan punya. Tapi udahlah, lupain aja. Nah, saya nggak bisa lupain aja. Setelah itu kita harus sadar tentang itu dan dampaknya di dalam hidup kita. Terus saya juga akhirnya mau sekarang di dalam tahap saya mau belajar, ngajarin melalui seminar-seminar edukasi tentang luka ayah dan dampaknya dalam hidup kita. Wah, seru banget ya. Saya belum tuh ke yang tadi tuh konselor apa segala macam, itu ada di bawah soalnya, di bagian praktek segala macam. Butuh konselor yang mengerti tentang luka ayah dan dampaknya dalam hidup. Saya belum sampai ke situ, saya mungkin nggak akan pernah sampai ke situ juga, karena saya tahu diri juga. Saya orangnya kurang sabar, saya punya tuntutan tinggi, standar tinggi, kasihan nanti kalau dibimbing saya bisa-bisa saya tambahin luka gitu. Mungkin suatu hari ya, saat ini belum, bahkan belum.
saya tolak-tolakin pada pengen konseling, baca buku aja dulu ya. Buku saya udah tulis semuanya di dalam buku. Oh ya, inilah yang saya sudah lakukan khusus membahas tentang fatherlessness itu ya. Jadi dari tahun 2018 sampai 2022 saya sudah menulis 10 buku. Pertama ini bukunya di kanan, My Fatherless Story, terus melepaskan pengampunan dari forgiveness di bawahnya, terus berjalan dengan Yesus, tadi Tuhan Yesus sebagai sahabat. Nah itu dia bukunya ini saya ceritain. Terus ini tentang berpikir seperti Bapak, ini devosi atau renungan buat para fatherless, isinya firman Tuhan berkaitan dengan fatherless ya. Kita harus riset pikiran kita biar kita punya pemikiran atau punya pemahaman yang benar tentang Bapak kita yang sempurna, yang penuh kasih. Wah susah itu Bapak Ibu buat merisetnya, karena apalagi kalau di rumahnya setiap hari digebukin atau dimaki-maki, Tuhan kok begini, pasti itu muncul ya. Atau lagi di proses pemulihan tapi tetap nggak berubah-berubah di rumah kayak gitu, ya memang gitu ya. Kalau kita manusia, tapi Bapak kita nggak kayak gitu, bersabar. Jadi ini penelitian saya waktu saya tesis MPDK, akhirnya Tuhan gerakan dan saya ubah judul tesis saya, jadi akhirnya bahas tentang fatherless. Padahal selama 42 tahun hidup saya nggak kasih tahu satu orang pun di dunia ini bahwa saya itu fatherless, kecuali istri saya gitu. Saya pakai topeng yang banyak, yang berlapis-lapis, biar orang nggak tahu. Dan saya juga nggak mau orang tahu, karena saya malu gitu, bahwa ayah yang di rumah itu bukan ayah kandung saya. Oh itu susah banget ya, prosesnya panjang. Kemudian juga ada self-study guide, yang suka belajar sendiri, saya udah sediain dulu bukunya dengan pertanyaan-pertanyaan. Terus bukunya juga saya bikin versi sekulernya, karena ternyata fatherlessness atau orang anak yang punya ayah itu bukan cuma orang percaya doang, semua orang di dunia ini mengalami hal yang sama, Bapak Ibu. Yaitu mengalami luka ayah, dan luka ayah itu mereka berdampak banget dalam hidup mereka ya. Bapak Ibu kalau nggak percaya, carilah di Google, karena mulai tambah banyak. Dulu nggak ada sama sekali, sebelum tahun 2018 itu nggak ada nulis tentang fatherless juga di Barat, di Amerika. Tapi kalau muncul gitu, tahun 2000 berapa, gitu, pada muncul, wah, jadi akhirnya saya juga baca, saya juga mengalami pemulihan. Kemudian usaha saya yang selanjutnya adalah juga mau mengajarkan kita biar menjadi orang tua yang lebih kompeten, biar kita bisa menjadi ayah ideal dan tidak melukai anak kita terus-menerus. Terus kalau ada juga yang mau belajar tentang melayani para fatherless, saya sudah bikin buku mentoring anak-anak fatherless ini yang kedua yang paling baru. Kenapa harus diajarin, kenapa ditulisin anak yang fatherless itu beda. Wah, pokoknya saya masuk ke dunia yang lain, makanya saya bilang ada yang namanya dunia fatherless universe terakhir. Nanti banyak sekali yang terdampak ya di dalam kehidupan hati anak-anak fatherless atau balau gitu. Kita salah ngomong aja sama anak fatherless, wah mereka bisa kabur dan nggak mau lagi ketemu sama kita. Jadi segitu terlukanya mereka, segitu mereka butuh kasih, butuh pengertian, butuh penerimaan, butuh kesabaran dari kita. Makanya dibilang mendidik anak kecil buat jadi orang dewasa yang sehat itu lebih mudah daripada memperbaiki orang dewasa yang sudah terluka, terutama karena luka ayah ini. Itu memang benar. Dan yang terakhir, kemarin November 22 saya bikin buku yang terakhir tentang fatherlessness ini. Saya bikin panduan buat kita bisa bertahan, karena dampak fatherlessnya itu seumur hidup dan juga kita bawa terus di dalam hidup kita ya, mempengaruhi aspek emosi, sosial, nanti ada di bawah. Dan ini nanti saya akan tentang bahas tentang fatherhood ya, karena saya juga udah saya mau fase kedua gitu, bahas tentang fatherhood, bagaimana menjadi ayah yang ideal. Nah, saya mau share sedikit ini yang paling penting ini, karena saya udah mempraktekkan apa yang ditulis oleh Bapak Fred McClung, dan pas lihat ini langsung sedih gitu. Ini 3 kemarin mengadain seminar, memang baru sedikit, karena saya tadi bilang orang budaya timur nggak suka jelek-jelekin ayahnya atau apa. Ini bukan ngejelek-jelekin ayah, bukan apa, tapi ini lagi mau memulihkan diri kita sendiri.
yang terluka oleh ayah kita, biar kita nanti nggak melukai anak-anak kita. Kayak gitu ya. Senang sekali karena COVID, ini berkat COVID, dulu saya diundang hari tempat lebih jauh gitu ya, buang waktu lama, tapi kalau seminar langsung, dan banyak orang dari seluruh Indonesia, bahkan luar negeri bisa ikut ya, dan bisa dengar kayak gitu. Dan ada banyak yang ikut. Bapak Ibu bisa lihatnya dari Bandung, dari Bali, dari Bekasi, Manado, dari Tangerang, Surabaya, dari Gresik, dari mana lagi, Siwalan-Kerto, Jakarta, Boyolali, Surabaya, banyak sekali, sedih. Nah, dan lihat ini Bapak Ibu, saya survei gitu ya. Yang paling banyak itu ayah patung Bapak Ibu, ayah patung, ayah yang ada tapi nggak ada. Dia ada, dia tiap hari kerja, dia mungkin juga tiap hari ada di rumah, tapi dia kayak patung gitu, nggak ngapa-ngapain, dia stop aja, atau dia patung yang sadis, kerjanya mukulin atau marahin atau ngerendahin atau maki-maki atau menghina gitu. Ayah patung loh, ayah kita kebanyakan. Saya pikir bakal banyak teman ayah hantu gitu, ternyata enggak ya, nggak banyak, sedikit. Ayah yang baru sudah dipanggil Tuhan juga sedikit. Yang paling banyak itu ayah patung. Wah, dan tiap kali saya ngadain memang paling banyak ayah patung. Jadi benar-benar bukannya ayah-ayah kita nggak ada gunanya, tapi mungkin dia belum mengerti bahwa dia tuh punya peran besar di dalam hidup anak-anaknya. Dia pikir cari uang cukup, tapi enggak loh. Nggak zaman sekarang, apalagi terutama lebih banyak lagi kebutuhannya. Ini tadi saya bilang dampaknya apa? Dan semua yang disurvei paling besar karena ini dampak emosi dan dampak sosial. Ya, kalau yang suka pukul-pukul ternyata sedikit, cuma 2 orang dari sekian 54-55 orang ya. Dan ternyata dampak rohani dia sedikit, yang paling banyak dampak emosi. Contohnya, jadi dia mudah sedih, dia suka marah orangnya, berangasan, tidak dapat mengontrol emosi. Terus di dalam dampak sosialnya apa, karena dia begitu, dia kan nggak ada orang yang mau punya teman seperti itu ya. Jadi akhirnya dia nggak punya teman, jadi akhirnya tambah menutup diri, jadi kelihatannya kayak antisosial, atau dia pemalu berat karena dia rendah diri ya, karena sedih mulu. Siapa sih yang mau punya teman sedih? Nanti kita nggak bawa sedih mulu kayak gitu ya. Terus tidak percaya diri, mau apa-apa tidak percaya diri, mau apa-apa mikir lagi, overthinking kayak gitu ya. Ini beneran terjadi. Ini cuma dari 3 workshop yang saya udah lakukan, seminar, hasilnya begini. Dan ini confirm sama penelitian saya dulu 4 tahun lalu. Hasilnya juga sama, dampak emosi dan dampak sosial. Dan sedihnya, di dalam kuesioner yang lain, saya tanya, apa yang sudah mereka lakukan? Kebanyakan jawabannya belum melakukan apapun, tidak tahu harus melakukan apa, dan masih belum mengerti tentang fatherlessness. Ya. Dan menyangkal, ini paling tinggi nih. Menyangkal, tidak tahu harus ngapain, tidak tahu tentang fatherless, dan juga belum melakukan apapun. Pantesan masih terus sama hidupnya gitu ya. Pantesan begitu terus, karena tidak tahu dan belum melakukan apapun. Baru kenal, wah. Jadi saya langsung begitu dapat yang baca ini langsung, oke, ngerti Tuhan, itu yang saya harus lakukan. Saya dapat semangat gitu ya, baru. Jadi dalam kata terakhir saya, khususnya berangkaian bahas buku Stuart McClung dan juga tentang apa yang saya sudah lakukan, saya cuma mau bilang satu aja. Kalau ada yang masih belum nyampe juga, bahwa luka ayah itu ada, Bapak Ibu. Kita juga mungkin yang dengar di sini ada 41 orang juga mungkin punya luka ayah. Itu ada dan harus disadari. Kita nggak bisa sangkal dan seharusnya diurusin sama kita. Kita ngelakukan sesuatu tentang itu. Baca buku Stuart McClung, beli, ikut seminar saya biar lebih belajar lagi, dan juga mengalami pemulihan dan diproses terus. Karena selalu orang nanya, Pak, jadi berapa lama Pak nanti kira-kira saya sembuh? Saya balik tanya jadi, berapa lama Bapak Ibu hidup dalam luka itu? Nah, mungkin selama itu atau seumur hidup, karena nanti kita bakal ke-trigger lagi. Kalau ayah ibu kita masih ingat dan masih hidup, mungkin ke-trigger lagi, saat ketemu marah lagi gitu. Itu proses tadi, oke, sabarin lagi. Nanti buktiin sendirilah kalau belum mengalami. Kenapa harus diproses? Karena mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita ya. Dan dalam penekanannya dengan buku Stuart McClung, The Father Heart of God,
mempengaruhi relasi kita dengan Bapa. Ya, bukan cuma Bapa kita di dunia aja, tapi paling utama lagi Bapa kita di surga. Yang tadi dia bilang, kita tidak bisa mengalami, menikmati kasih-Nya kalau kita tidak menerimanya dan percaya sama apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita. Ya gitu Bapak Ibu. Itu terakhir dari saya. Ini kalau ada yang mau pengen beli buku fisiknya, kontak silakan. Atau follow Instagram saya juga saat ini. Karena saya cuma pakai lewat Instagram aja buat mengumumkan tentang minggu depan mau ngadain seminar ini, minggu depannya lagi seminar itu. Lewat Instagram aja medianya. Kalau gitu kalau nggak ikut Instagram nggak tahu nanti akan ada apa gitu. Terus kalau mau dikenal lagi tentang saya, ada websitenya itu My Father Story, semuanya pokoknya My Father Story, di Google aja nanti muncul. Saya juga bikin beberapa video YouTube waktu dulu. Demikian Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu pembawa acara kita. Terima kasih Pak Reza. Saya masih pengen mendengar loh Pak materi dari Bapak. Karena materi ini sangat bagus ya. Apalagi ditulis, buku yang kita sedang kuliti ini ditulis dan dibawakan, dilengkapi oleh mereka yang mempunyai beban khusus di situ dengan background masing-masing yang Tuhan memang berikan secara khusus begitu ya. Kalau Pak Reza tadi mengalami memang betul-betul sebagai seorang yang fatherless sehingga ada keterbebanan khusus dan melahirkan banyak tulisan seperti itu. McClung juga menulis buku dari kepeduliannya terhadap lingkungan yang dimana kenyataannya memang banyak orang-orang yang mengalami fatherless karena father wound itu ya mungkin ya Pak Reza ya. Nah, yang kita lihat bahwa memang McClung menekankan dalam bukunya tentang relasi. Dia beranjak mengawali bukunya dari relasi Yesus dengan Bapa, kemudian bagaimana relasi kita dengan Allah Bapa, juga relasi itu menghasilkan behavior, religious behavior. Karena kita lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini, juga reputasi kita begitu ya. Jadi mungkin ada anak kecil di dalam diri orang dewasa akibat father wound ini atau fatherless ini begitu ya Pak ya. Sehingga ini sebenarnya membuat hidup kita sepertinya tidak menjadi kita yang seharusnya, yang merdeka di dalam Kristus dengan identitas yang baru itu. Dan Allah menginginkan relasi yang benar-benar erat dengan setiap kita. Kemudian Allah juga menekankan kasih yang berdasarkan relasi kasih agape, begitu ya, kasih yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Reza bahwa kasih itu memang betul-betul melebihi dari kasih yang bisa ditawarkan oleh dunia, dan kasih itu seringkali bertolak belakang dengan ilmu-ilmu yang ada di dunia, quote-quote yang ada di dunia ini begitu. Nah, Pak Reza, oh ya, sebelumnya bagi Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom ini, kalau kita melihat kegawatan yang ada di dunia ini, atau mungkin itu juga menjadi kebutuhan pribadi kita, karena orang tua itu juga bisa menjadi orang yang fatherless begitu ya. Bahkan dia sudah memiliki anak, memiliki cucu, dia juga bisa menjadi orang yang fatherless. Karena dia mungkin enggan untuk terbuka dan dirinya dipulihkan. Tapi ada langkah baik yang bisa kita lakukan. Kita bisa memperoleh buku ini seperti Pak Reza. Baca dulu deh bukunya, nanti baru konseling begitu ya. Nah Pak Reza, kita kembali kepada buku karangan McClung. Saya ingin mengangkat dari isu yang sekarang di Indonesia ini sedang hangat ya, yang ada di layar lebar. Tapi sebenarnya cerita ini sudah lama terjadi kalau saya tidak salah, kalau salah mohon dikoreksi, di Kanada begitu ya. Dan diangkat di layar lebar, gerakannya menjadi Yesus Revolution kalau saya tidak salah ya. Bukan endorse sih, tetapi ada hal yang menarik di sini di mana banyak kaum muda kemudian mereka berkumpul mengejar sebuah kebenaran begitu ya. Yang ingin saya tanyakan,
apakah mereka itu, karena Pak Reza kan sudah menjadi praktisi fatherless begitu ya. Sebenarnya kalau orang-orang yang mengejar kebenaran dengan berbagai cara, kehidupannya mungkin narkoba, kemudian pesta pora dan lain sebagainya, itu apakah mereka sebenarnya mencari kebenaran sebagai aturan-aturan hidup atau mencari kebenaran sebagai seorang pribadi, Pak Reza? Mungkin Pak Reza bisa menceritakan berdasarkan pengalaman juga. Silakan, Pak. Ya dong, pastinya ya. Jadi tadi saya bilang, jadi kita tidak bisa maksa orang, kita tidak bisa maksa diri kita sendiri kalau kita tidak mau buat mencari apapun itu yang kita mau cari ya, mau namanya kebenaran, mau namanya Tuhan, mau namanya kekayaan, mau namanya pencapaian diri, mau namanya pengakuan diri, nggak bisa ya. Karena apalagi kalau kita punya father wound, dia lupa ayah dari ayah kita. Tadi Ibu bilang tentang ayah, mungkin yang jadi ayah kan, mungkin dia fatherless juga. Itu bukan mungkin lagi, itu udah kemungkinan besar. Dia bikin anaknya fatherless karena dia juga dulu di fatherlessin sama ayahnya, sama orang tuanya. Itu kayak gitu, diturunin soalnya. Ya, jadi benar-benar diturunin, kalau bahasa Alkitabnya diturunin kayak dosa dari generasi ke generasi gitu. Memang benar itu ya, itu benar-benar makanya kita putus. Nah, karena kita fatherless di dalam bahasa saya, dalam bahasa itu, kita tuh kalau Bapak lihat kan ini bukunya positif banget gitu ya, tentang karakter Bapak, tentang gambaran idealnya Bapak itu seperti apa, Bapak itu harus kayak gini, Bapak itu kan Bapak itu kayak gitu. Masalahnya bukunya saya atau yang saya bahas fatherless ini itu kayak realitanya gitu ya, nggak kayak gitu loh. Banyak dari kita yang terluka dan akhirnya seperti tadi Ibu bilang, kayak lagi mencari ya. Jadi kalau lucu-lucunya anak-anak fatherless itu kayak anak ayam yang nggak kehilangan induk gitu ya. Jadi lari-larinya ke sana gitu, headless chicken gitu ya, bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia susah terjemahinnya. Karena nggak ada pemimpinnya. Satu, nggak ada pemimpinnya, nggak ada yang ngasih tahu harus ngapain. Terus begitu juga nggak tahu harus ngapain. Banyak mungkin dari generasi saya dia bingung, saya mau jadi apa, saya mau ngapain gitu. Makanya konselor, psikolog, psikiater sekarang lagi laku berat karena ternyata kita udah nyampe ke situ sekarang, dan orang-orang kita udah mulai sadar bahwa kesehatan mental penting gitu. Salah satunya karena ini luka ayah itu. Kita kalau punya luka ayah, seperti dibilang sama satu penulis yang lain, Warren, dibilang kita kayak punya lubang di hati kita ya. Ada lubang di dalam hati kita yang bolong gitu, nggak bisa diisi sama apapun gitu. Kita pengen diisinya sama ayah kita, tapi karena dia mungkin nggak bisa atau nggak tahu atau nggak mau, jadi akhirnya kita cari penggantinya. Jadi kita isi tadi tuh Mekanisme pelarian begitu ya Pak ya? Seks bebas ya, buat kita orang yang normal bilangnya pelarian, tapi buat mereka bertahan hidup dengan cara itu, survivalnya ya, Karena ada kekosongan yang tidak terisi itu ya Pak. coping mekanismenya gitu ya. Seks bebas, terus udah gitu apa lagi, drugs, obat-obatan, mabuk-mabukan, terus mungkin kecanduan, pokoknya kecanduan makan, kecanduan kerja, kecanduan seks, kecanduan apalagi pas semua jenis kecanduan ya, kecanduan belanja, kecanduan mengumpulkan kekayaan, kecanduan mengumpulkan kekayaan, kan dipakai oleh orang marketing karena dia tahu akar permasalahannya ini, jadi dia tinggal set aja, nanti kita udah, karena kita pengen gitu, nggak bisa diapa-apa lagi. Walaupun kita tahu itu dosa atau nggak ada gunanya, kita bakal bayar bahkan buat dapetin itu, buat isi. Tapi nanti itu kan sementara, jadi nanti kosong lagi, cari lagi baru. Saya tadi bilang ke tren-tren itu ya, dulu kenari, daun apa, daun, batu giok juga sama. Kita lagi cari sesuatu buat isi hati kita itu. Tadi pengakuan pencapaian itu, dan juga kita melakukan itu juga di gereja. Di gereja juga sama, kan kita buat ngerasa diakui, sama loh gitu, kecanduan ke gereja, kecanduan pelayanan, diakui, punya ada teman kayak gitu.
apalagi dihargai. Terus udah gitu uang kita itu dikasih buat persembahan, bikin bangunan gereja, kan kita bangga toh. Makanya saya bilang kalau kita nggak punya relasi yang benar sama Tuhan, motivasi kita salah loh nanti. Jadi ayat itu berbicara kalau ada yang masih belum benar dengan hatimu, jangan kasih persembahan, bawa persembahan, pergi sana urusin dulu supaya nggak benar itu dalam hati dengan sesamamu. Karena Tuhan juga tahu motivasinya nggak benar. Gitu. Itu yang saya bilang pengaruhin semuanya. Dan kita mau sebagaimana isi dengan apapun yang ada di dunia ini nggak bisa penuh-penuh tuh. Karena cuma Tuhan aja, cuma kasih Tuhan aja, cuma motivasi dari Tuhan aja, cuma kehendak Tuhan aja yang bisa bikin kita akhirnya mau stop gitu, dan hidup pilih jalan yang benar gitu, dan ikutin apa kata perintah Tuhan, apa kata firman Tuhan kayak gitu. Kalau saya dulu enggak ya, tadi saya dulu tadi ditanya pengalaman hidup pribadinya, saya dulu sadar banget bahwa saya tuh fatherless, tapi walaupun nggak cerita apapun, dan saya ditangkap sama Tuhan waktu SMA. Jadi sebelum saya menghancurkan diri saya sendiri, saya ditangkap sama Tuhan, terus ditaruh di gereja dengan motivasi yang salah ya, karena saya waktu itu pengen punya pacar. Saya pikiran sederhana saya, kayaknya cewek-cewek di gereja baik gitu ya, nggak akan cewek-cewek jahat, cewek nakal gitu. Jadi saya ke gereja deh. Saya tuh yang pergi ke gereja, tapi itu tuh rencana Tuhan tangkap gitu di situ. Sambil ditangkap langsung, wah lebih asik nih di gereja ya. Makanya anak-anak yang padahal itu senang ke gereja. Ya, Bapak Ibu, di gereja itu tuh ada banyak anak padahal, cuma dia nggak ngasih tahu aja mungkin. Saya salah satunya. Di gereja dihargain, dipuji-puji, dikasih kerjaan sama pendeta. Padahal mungkin itu psikologi terbalik, gitu. Jadi saling mangkapin. Gitu. Saya senang bahwa pendeta jadi senang dapat pekerja gratisan gitu, volunteer gitu. Tapi rencana Tuhan indah. Jadi akhirnya ditangkap oleh Tuhan. Terus saya suka baca buku, makanya saya senang ini penerbit yang ngundang, belum pernah diundang penerbit. Sama saya juga dari dulu baca buku, dan buku saya pilihnya buku Kristen. Saya cari apa yang saya nggak dapat, saya harus jadi laki-laki. Jadi saya baca itu buku Man in the Mirror dulu waktu SMA juga ya. Jadi senang banget yang in the Mirror juga udah diterjemahin. Bukan promosi, ini kesaksian. Saya juga baca, jadi tahu, saya emang nggak mau ikutan perlombaan tikus itu ya. Jadi saing-saingan, kompetisi, sikut-sikutan, saling ngejatuhin kayak gitu. Jalannya bengkok, ikut-ikutan sama dunia, cuma buat dapat gaji segitu doang. Makasih deh. Ya. Ada yang lebih penting, yaitu hati nurani saya sama Tuhan harus selalu lurus. Gitu. Karena kalau enggak, buat apa hidup di dunia? Saya memang selalu gitu sih pikirannya, hitam putih gitu ya. Saklek gitu ya. Nggak ada ini. Kalau enggak, kalau iya ya. Gitu. Termasuk Jadi, salah satunya ini. Dipanggil Tuhan buat pelayanan 14 ini. Males banget saya. Bapak Ibu lihat kan saya punya banyak gelar, saya bisa jadi apapun di dunia ini. Tapi kenapa saya pilih yang itu gitu? Karena oh my God, gitu. Itulah eksistensi saya gitu, ada di dunia. Bukan jadi pendeta khotbah segala macam yang udah bosan banget saya dengar kayak dulu. Walaupun itu motivasi saya dulu sekolah teologi buat jadi pendeta, mau khotbah yang lebih bagus. Tapi ternyata bukan. Bahas fatherless. Begitu ketemu fatherless, coba apa yang dicari mana fatherless. Begitu ketemu saya, dia bilang, Pak, jadi nanti kita bikin gereja nih. Nah, lihat, langsung ke situ dia pikir saya mau bikin gereja karena dia butuh yang pimpin. wadah ya. Gitu. Saya langsung gemeter. No, jangan godai saya dulu. Gitu. Tuhan belum bilang saya bikin gereja. Nanti kalau kita sama-sama orang buta, pimpin orang buta, kejebus atau punya motivasi yang salah lagi. Karena saya mau bikin geng fatherless gitu ya. Geng. Tapi nanti di votingnya pakai namanya gereja. Makanya saya saya uji lagi, saya tanya lagi Tuhan. Gimana ini nggak bener nih, semua yang jahatnya dari kita keluar di situ. Saya juga udah tahu gitu. Kayak gitu. Berarti salah satu. Kompleks. Tapi Bapak kan sudah menemukan hati Bapak dong ya. Sudah ada pemulihan dari luka-luka batin dong ya tentunya ya. Itu bisa melahirkan begitu banyak buku dan bisa melayani banyak orang. Orang lain juga sangat diberkati. Bahkan kami yang mendengarkan hari ini juga sangat diberkati, rasanya pengen terus. Nah, berarti kita setuju bahwa berbagai mekanisme pelarian itu sebenarnya mereka mencari pribadi, kebenaran dalam pribadi itu, begitu ya. Dan
kebenaran yang mereka cari dalam pribadi tentu adalah hati. Ya, hati yang menyentuh hati, hati yang seperti apa? Hati yang penuh dengan kasih, begitu ya. Dan kasih yang sempurna adalah kasih agape. Jadi banyak dari kita, bahkan kita pergi ke gereja itu kadang-kadang sebenarnya kita butuh hati Bapa, tapi kita kadang-kadang malu untuk mengakuinya. Hati kita banyak terluka, mungkin juga karena tadi itu ya, luka yang diturunkan begitu, sehingga di dalam buku ini setelah kita mengetahui hati manusia yang terluka, kita diperlihatkan tentang kasih Bapa yang sempurna. Kalau kita sudah menerima kasih Bapa yang sempurna, kita bisa menjadi meklung-meklung atau Bapak Reza yang lain, begitu ya Pak ya. Oke Pak Reza, kita lanjutkan pembicaraan kita yang tadi sebelum kita berbicara dengan teman-teman yang ada di tempat ini. Nah, kalau tadi kita sudah melihat bahwa orang itu mengejar kehampaan di dalam dirinya, di dalam hatinya, begitu ya. Dan di saat mereka menemukan itu, mereka akan menjadi pribadi yang sangat diubahkan. Tetapi tentunya ada langkah-langkah bagaimana mereka bisa menjadi pribadi yang diubahkan. Dari hati yang mengalami luka, kemudian mereka bisa dipulihkan. Itu bagaimana langkah-langkahnya, Pak? Bahkan mereka bisa menjadi pelayan-pelayan Kristus. Ya, kalau di dalam buku Bapak Meklung udah jelas banget kan, dijelasin satu bab khusus tadi ya. Di bab 4, penyembuhan dari Bapa yang pengasih. Tadi saya udah ada di PowerPoint-nya, apa perlu bisa lagi apa enggak? Yang pertama ya kita harus mengakui ya bahwa kita tuh butuh dipulihkan, butuh mengalami penyembuhan. Dimulai dari mengakui tentang hal itu dulu ya Pak ya. Iya. Dan ini harus selalu justru ini yang paling susah ini. Ini yang paling susah. Berani nggak jadi seperti kayak saya gitu ya, buka topeng. Saya aja butuh waktu 4 bulan buat mikir kesana kemari gitu kan. Saya kan suka mikir gitu, overthinking banget gitu. Bagaimana nanti dampaknya kalau saya udah nulis cerita ini gitu ya. Apakah nanti orang bakal punya pemahaman yang sama atau punya pandangan rendah jangan-jangan terhadap saya gitu ya. Makanya saya sengajain di slide pertama saya bikin diri saya setinggi-tingginya gitu. Saya kasih lihat stempelnya gitu ya. Karena saya bukan rendah loh, saya tinggi loh. Kalau dibaca sama psikolog malah dibilangnya saya overcompensation. Itu pencarian saya tuh. Saya cari dari studi, dari sekolah gitu. Dan kalau Bapak Ibu mau dengar itu juga bukan saya yang bayar gitu. Saya dibayarin orang, dapat beasiswa mulu. 1-2 sama ayah tiri saya, berterima kasih banget. Yang lainnya dapat beasiswa. Jadi kalau kita ada kemauan, kita mau, bisa. Dan ada jalan buat itu. Tapi kalau nggak mau dan masih tetap mau self pity itu, mau berkubang, mau terus marah-marah, nggak jalan, nggak akan dimulai. Jadi step pertama aja udah paling susah, makanya saya males bahas yang kedua. Kita lakuin ketiga, karena kalau misalkan disuruh sama mami, disuruh sama papi, disuruh sama pacar, disuruh sama suami, nggak akan terjadi. Itu belum ada dorongan dari diri sendiri, belum ada kesadaran dari sendiri, didorong-dorong orang lain nanti akhirnya gagal lagi. Terus kalau gagal lagi jadi dapat luka lagi karena ngerasa gagal, yang disuruh ngerasa gagal, terus yang nyuruh juga tambah kesal, ini orang nggak mau berubah. Iya betul, Jadi betul. dua-dua marah terus gitu ya. Makanya saya bilang saling melukai dong Pak jadinya. Ya, kalau ada ibu-ibu, kebanyakan ibu-ibu yang dengar seminar saya ini juga saya sedih betapa laki-laki masih jaim, masih banyak egonya gitu. Karena itu dia bilangnya langsung ini ibunya, suami saya begini, saya bilang nggak usah ngomongin suami ibu, jangan, nggak ada gunanya, saya mah nggak akan dibawa seret situ, saya nggak akan jadi pembela ibu, bawa bapaknya ke sini ikut denger kayak gitu, karena nggak akan, nanti kalau ibunya yang ngomong ke suaminya ribut pasti. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak. Ya. Ini sekarang sudah ada yang terpancing ini. Tadi saya mohon untuk raise hand kembali. Ya. Sebentar, ini ada saudara kita atau saudari kita berasal dari Bandung. Tadi namanya siapa tadi? Bu Bui atau apa begitu ya?
atau Pak Bui. Oh ya, ini ada juga dari Ibu Siska Huang. Silakan Ibu, apa yang akan diperbincangkan kepada teman-teman di forum ini, silakan. Siang Bu, saya bukan mau memperbincangkan apa-apa, mau nanya tentang buku. Saya udah buka linknya. Itu bukunya yang apa, The Fatherhood of God. Ya. Di situ kan ada pilihan bulat-bulatan, 1 eksempel, 2 eksempel. Maksudnya 1 buku atau 2 buku gitu ya? Ya, Terus betul Ibu. yang ketiga tulis di bawah. Maksudnya gimana ya? Agak bingung memilihnya. Mungkin nanti ini bisa bisa disimpan oleh teman-teman yang ada di bagian distribusi. Nanti akan dijelaskan kembali ya. Kita akan lanjutkan dulu Ibu, karena ini pemesanan mungkin nanti akan agak panjang, alamatnya di mana, nomor teleponnya, begitu ya Bu ya. Apakah benar mau 1 aja pesennya, atau lebih dari itu mungkin teringat saudara-saudaranya apa teman-temannya. Ini kita keep dulu, dan ini menjadi catatan bagi teman-teman bagian distribusi, nanti akan dijelaskan kembali bagaimana caranya. Oke, kita lanjut ke penanya yang lain. Dari Ibu atau Bapak Bui Hua, bolehkah saya melihat wajah Anda? Silakan untuk on cam. Masih adakah Bapak atau Ibu Bui Hua? Dari Bandung, silakan. Di sini kita bebas ya, ini merupakan bincang-bincang publik seputar The Fatherhood of God. Mungkin Anda bisa memberikan statement-statement yang meneguhkan, atau Anda juga bisa sharing tentang pengalaman pribadi Anda. Di sini kita saling belajar, kita bisa saling berdiskusi, kita juga bisa saling menguatkan. Silakan Bapak Ibu. Kalau Bapak atau Ibu Bihua masih belum, kita akan lanjutkan pembicaraan kita tadi ya Pak Reza. Nah, tadi step yang awal kita perlu sadar bahwa kita ini butuh untuk dipulihkan, dan ini sangat harus dibutuhkan penekanan ego begitu ya. Ini sudah mulai menyalipkan daging ini, dan luar biasa penyalibannya. Karena kita biasanya yang fatherless itu topengnya sangat berlapis-lapis begitu ya, karena dia malu kalau dia diketahui dia fatherless begitu ya. Oh, ada loh bapaknya pejabat tapi ternyata dia fatherless begitu. Dan kalau saya baca urutan selanjutnya, nomor 2, 3, 4, 5, 6 mengakui emosi negatif, mengampuni, yang Pak Reza udah nomor 2 aja udah males nih gitu ya. Mengampuni, menerima ampunan, menerima kasih Bapak, berpikir seperti Bapak. Ini saya melihat bahwa merupakan satu kesatuan yang ada di dalam jiwa kita, begitu ya Pak. Sementara jiwa ini adalah medan peperangan, begitu ya. Dan ini yang benar-benar memang perlu diperangi. Lalu di bagian akhir ada proses, kita itu diproses sampai akhir. Mau enggak gitu ya Pak Reza ya. Udah nomor 1 harus membuka topeng, harus menekan ego, yang terakhir diproses sampai akhir. Tapi Billy Graham berkata begini, menjadi seorang Kristen lebih dari sekadar pertobatan seketika. Ini adalah proses harian di mana Anda bertumbuh menjadi lebih dan lebih seperti Kristus. Karena itulah tujuan kita. Begitu ya Pak Reza ya. Dan kita akan kembali ke layar kita bersama, di sini ada Bapak Daniel Airot, betul ya? Silakan on cam Bapak, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada statement-statement yang ingin disampaikan, silakan Pak Daniel. Oh ya, terima kasih ya. Saya melihat memang yang dibagikan ini sangat memberkati ya. Jadi saya berterima kasih kepada Pak Rahmat ya. Yang saya senang dengan konsep yang tadi ayah yang hadir, dengan ayah yang memberikan pengaruh gitu ya. Jadi boleh memberikan dampak ya. Saya juga ingin ada kemiripan dengan teori itu ya, teori attachment theory itu ya. Jadi attachment theory itu kan menunjukkan kalau ada orang tua yang punya hubungan yang baik ya dengan anak, maka anak itu menjadi anak yang aman, secure. Tapi kalau orang tua
tidak memiliki hubungan yang baik pada waktu anak masih kecil, berdampak menjadi anak itu menjadi minder ya, jadi anak yang avoidant gitu ya, menghindar dari melihat orang lain itu negatif ya. Tapi yang paling parah adalah anak yang akhirnya ketika ada anak yang di-abuse ya, sehingga anak ini menjadi kacau begitu ya, menjadi penuh ketakutan. Jadi nilai dirinya itu menjadi tidak secure, tidak aman. Nah, saya pikir itu ada kemiripan di sana ya dengan teori yang attachment theory. Yang mau saya tanyakan itu adalah bagaimana dengan kalau motherless, ya, apa dampak motherless ini terhadap anak? Maksudnya apakah ada penelitian yang khusus tentang motherless ini? Kalau jadi mungkin dari tulisan Pak Rahmat Reza kan dari sisi fatherless. Kalau motherless atau mother ini bagaimana dampaknya? Mungkin bisa apakah sama dengan fatherless? Ya, terima kasih. Itu menjadi pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Silakan Pak Reza langsung dijawab. Ya, Ini jadi terima kasih konflik ya. yang mother dan father ini. Jadi ini saya mau tegasin, Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya atau mau nyangga, mau apa, langsung aja ya, raise hand tadi seperti itu ya. Dapat tahu belum jelas karena ada di chat. Saya aja baru dari tadi, Ibu udah umumin, ternyata di chat umumin ya. Jadi boleh ya. Wah, ini si Bapak ini benar-benar ya. Apa sih pembawa pesan dari Tuhan atau apa? Tahu aja gitu ya. Saya udah share sama Ibu Mayo juga. Sekarang saya lagi mau ngebahas tentang motherless saya, mother wound saya gitu ya, kayak gitu ya. Nah, memang ini berdekatan gitu. Setiap kali kalau saya ngomong fatherless pasti ada 1-2 orang yang ngomong bagaimana Pak dengan mother wound, motherless. Ya, kurang lebih sama ya. Bapak Ibu sabar. Selain saya menulis tentang yang fatherhood itu, saya juga lagi mau nulis, coba buka kotak sehatnya lagi, kotak mother wound saya gitu ya. Dan saya lagi baca-baca juga, lagi kumpulin kekuatan juga ya. Karena yang ini bikin saya lebih lemes soalnya. Mother wound ini, motherlessness gitu ya. Karena ini lebih sakit gitu ya. Karena ini ibu yang melahirkan kita. Pertanyaannya, kok gitu ya? Gitu ya. Kok gitu ya? Saya lagi mikirin matriksnya apa yang ini ya. Kalau buat ibu, kalau yang buat bapak kan kehadiran dan dampak. Kalau ibu apa ya? Gitu. Karena ibu saya juga masih hidup lagi. Jadi saya masih takut nanti kena kutuk ibu gitu. Bodor, enggak lah ya, bercanda. Tapi memang itu juga harus kita bahas ya. Selain yang fatherless, ada juga yang punya juga motherless. Mungkin ibunya juga meninggal dunia. Mungkin ibunya juga tidak hadir ya. Mungkin kalau di Jawa atau di mana, di daerah-daerah, banyak ibu-ibunya yang jadi TKW. Udah konteks Indonesia nih ya. Udah di TKI, tenaga kerja Indonesia. Mungkin jadi housekeeper atau apa di Hong Kong gimana itu, dan itu anak-anaknya kan dititipin ya sama kakek neneknya atau sama suaminya bahkan. Jadi udah cerita-ceritanya udah lebih bodor lagi gitu ya. Oh, karena itu mencari, jadi dunianya kebalik, ibunya yang cari uang, bapaknya diem di rumah di kampung ngabisin uang, terus itu punya istri lain, punya simpanan affair, di sana juga sama affair. Jadi kacau balau, nanti salah satunya itu ya. Apakah dampaknya sama? Saya lagi sedang baca. Salah satunya yang tadi itu konteksnya ini bagaimana nih tentang TKI Indonesia yang bikin anak-anaknya pada motherless. Tentunya anak-anaknya juga punya mother wound dan itu juga nggak bisa digantiin karena itu disubstitute sama kalau mami nggak kerja, kalian nggak makan gitu ya. Kayak gitu. Memang sedih. Jadinya kita harus benar-benar pilih. Jadi nanti mau jadi orang tua pilih, hidup itu tentang pilihan, gitu ya. Kalau saya mau bocorin rahasia saya bisa begini karena saya juga sama istri perannya terbalik. Jadi istri saya yang wanita karir, saya pengacara, jawara banyak acara gitu ya. Ada ini itu. Saya yang lebih fleksibel karena saya pengen hadir dalam hidup anak saya. Saya udah punya anak yang udah umurnya 19. Dari dia sekolah sampai besar, saya masih setiap hari anterin dan jemput dia kemana-mana. Begitu apa kompensasinya saya karena saya pengen gitu ya, mengasihi dia dan saya pengen tunjukin bahwa saya amat sangat mengasihi. Saya bikin demikian
dengan pengorbanannya pilih buat nggak kerja ke Jakarta. Saya kan orang Bandung ya. Ini pilihan pengorbanan. Saya korbanin nggak jadi orang kaya raya karena saya pengen saya mau hadir di rumah. Saya nggak mau jadi kayak teman-teman saya yang kayak begitu. Terus bolak-balik Bandung Jakarta, anak istrinya ditinggalin di Bandung kayak gitu-gitu. Karena saya tahu itu bakal bikin nanti hidup saya kacau. Nanti saya udah kaya raya, tapi anak saya kacau. Saya nggak punya relasi, nggak dekat. Mungkin nanti dia terjebak seks bebas, narkoba, apa segala macam. Padahal dia itu ngelakuin itu karena dia lagi balas dendam mungkin saya atau lagi panggil-panggil saya buat saya pulang, buat hadir dalam hidupnya. Itu saya sadarin, jadi saya akan pilih yang ini, gitu ya. Nanti Bapak Ibu pikir sendiri, terus itu coba renungkan, bener nggak sih? Setuju Ini nggak? Ya itu Pak Ibu Reza. Deborah, ada mau Nah, nanya. ini ada Ibu Deborah Is yang sudah raise hand. Silakan Ibu Deborah. Ini juga pakar konselor di bidang luka-luka batin begitu Pak. Ini seru Silakan, banget, Ibu. ini seru banget. Saya Silakan, baru Bu. kenal sama Ibu Deborah. Iya Pak, terima kasih untuk sesi yang memberkati. Saya tidak ingin bertanya, tapi saya ingin memberikan apresiasi pada buku itu dan juga mungkin menjadi pendukung apa yang dialami Pak Rahmat Reza. Membaca buku itu saya sering menangis sendirian karena saya bersyukur saya bertemu dengan Allah sebagai Bapa. Ya, orang tua saya adalah hamba Tuhan, gembala jemaat yang sangat sibuk, sehingga prioritas mereka itu jemaat itu di atas segalanya. Jadi saya benar-benar tidak memiliki figur ayah maupun figur ibu. Nah, saya mengalami keadaan tidak aman, kehilangan kasih, penerimaan, karena sejak umur 9 tahun sudah mengalami pelecehan seksual di lingkungan gereja. Dan terus berkembanglah penderitaan atas anak-anak hamba Tuhan itu yang tidak mungkin bisa diceritakan karena kedua orang tua itu tidak pernah ada buat kami, termasuk ketika adik saya tidak naik kelas, saya mengatasi dan menolong adik-adik saya, mereka seperti tidak tahu. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu nanya ke ayah saya tuh sekarang kelas berapa, dia juga nggak tahu. Nah, akhirnya dalam keadaan frustasi itu usia 15 tahun saya mencoba bunuh diri yang pertama setelah saya hampir saja diperkosa oleh guru saya SMP. Saya merasa bahwa hidup ini tuh nggak ada yang perlu diperjuangkan lagi gitu loh. Karena saya seperti tidak penting, bukan milik siapa-siapa, dan lagu yang masa-masa tahun 70-an terkenal itu I'm Nobody's Child itu menjadi lagu saya setiap hari gitu. Nah, apa yang membuat saya kemudian bisa seperti ini? Yang perlu kita sadari seperti apa yang dikatakan oleh Floyd McClung ya, bahwa kasih Allah lah yang menjangkau kita, dan saya rasa Pak Rahmat Reza pun mengalami itu, arti dijangkau oleh kasih Allah. Dan itu betul-betul anugerah Allah, bukan upaya kita. Nah, yang kedua yang menjadi pergumulan adalah membuka hati bagi kehadiran Allah. Itu yang jadi pergumulan sepanjang hidup kayaknya. Karena kadang-kadang itu ketika saya menjadi orang yang susah untuk berserah diri kepada Allah Bapa, saya ngomong, Bapak ampuni saya, susah banget saya berserah diri kepadamu, mempercayakan diri saya pada Engkau ya, karena aku punya papi yang nggak bisa menjadi tempat yang aku bisa meletakkan kepercayaanku, harapanku. Jadi ya ampuni saya kalau saya itu susah sekali berharap kepadamu. Engkau ajalah yang duluan menunjukkan kasih-Mu, menunjukkan kehendak-Mu buat saya, karena saya susah banget. Jadi saya akan bicara begitu, berusaha menghidupkan komunikasi sebagai anak.
Saya susah sekali berdoa formal sekarang ini setelah menemukan kasih Allah Bapa dalam hidup saya. Dan memang satu hal yang membuat saya betul-betul mengalami satu jamahan Tuhan adalah ketika saya sendirian di ICU dan saya kena serangan jantung yang antara hidup dan mati. Saya berkata kepada Bapak, kalau saya pulang sekarang ini saya senang karena saya akan pulang ke rumah yang saya akan disambut gitu oleh Bapa, oleh Yesus, oleh Roh Kudus. Tapi saya kasihan dengan anak-anak saya karena dia akan menikah tanpa kehadiran saya. Saya cuma minta engkau sekarang ini duduk menemani saya di tempat tidur ini dan buatlah saya itu bisa tidur karena sudah 2 hari saya tidak bisa tidur. Dan peristiwa itu adalah yang pertama dalam hidup saya di tahun 2016, di mana mata saya tuh kasat mata melihat pribadi Allah dalam satu sosok berjubah putih duduk di tempat tidur saya dan memegang rambut saya dan berkata, tidurlah. Dan saya tertidur. Nah, itu yang menguatkan saya dalam keadaan apapun bahwa Allah Bapa itu benar-benar bisa hadir dalam hidup kita tuh bukan sebuah teori yang hati kita berusaha untuk percaya, berusaha untuk menggapai dia, no. Tapi justru dia yang hadir dan kita tuh tinggal membuka hati untuk mengeluarkan perasaan-perasaan kita, menghidupkan perasaan-perasaan kita sebagai anak. Karena sebagai anak yang kehilangan figur ayah dan ibu, susah sekali menghidupkan perasaan sebagai anak. Itu perjuangan yang paling susah, menghidupkan perasaan itu. Saya butuh, saya pengen cerita, saya pengen jerit, saya pengen marah, itu susah sekali. Dan perasaan saya itu sudah lama mati, sehingga apalagi saya mungkin bisa nambahi plus pengalaman Pak Reza. Saya orang yang tidak punya figur mama dan saya sangat membenci keberadaan saya sebagai perempuan. Karena saya nggak ngerti bagaimana menjadi perempuan. Saya nggak bisa apa-apa dan betul-betul dunia perempuan itu tidak ada dalam diri saya. Saya berjuang sendiri, sebegitu matinya perasaan saya sebagai anak, ketika saya mencapai perjuangan saya untuk lulus kuliah dengan biaya sendiri, dengan perjuangan sendiri, saya tidak mengundang mereka wisuda. Dan mereka berdua juga tidak pernah bertanya kepada saya apakah saya selesai sekolah, selesai kuliah. Bahkan puncaknya bentuk bagaimana saya tidak punya rasa adalah ketika saya menikah, saya tidak mengundang orang tua saya hadir. Saya pergi sendiri dan datang ke kota tempat suami saya dan kami diberkati di gereja dan selesai, dan mereka juga tidak berani bertanya kepada saya mengapa kamu begitu. Itu kepahitan seorang anak yang tidak punya figur ayah dan ibu. Jadi mengapa saya membaca buku ini, buku yang bagus Bapak Ibu, dan buku-buku lain mengenai kehilangan figur ayah itu membuat saya menangis. Menangisnya tuh bukan menangisi penderitaan saya masa lalu, tapi saya menangisi anugerah Allah yang menjangkau hati saya. Karena kalau bukan Allah yang menjangkau hati saya tidak mungkin seperti ini. Nah, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Deborah untuk kesaksian yang sekaligus ada pengajaran-pengajaran di dalamnya. Terima kasih Ibu, karena ini sangat sulit loh pattern yang seperti ini diungkapkan di muka umum ya Pak Reza ya. Dan kalau kita kembali lagi ke berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bu Is di buku ini, tadi juga dari slide-nya Pak Reza dikatakan bahwa sangatlah penting bagi kita untuk memahami bahwa Allah bukanlah sosok yang jauh dan kejam yang hanya menunggu kesalahan kita. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah itu proaktif di dalam keselamatan. Betul ya Pak ya? Mau kita kayak gimana, dia akan berusaha untuk menarik kita. Mau emak bapak kita nggak ada kek gitu ya.
Dia mau menarik kita untuk dimuliakan, diselamatkan begitu ya. Selama kita mau menerimanya dengan tulus hati dan penuh kepercayaan. Jadi hati kita mau nggak dipulihkan, pribadi kita mau nggak dipulihkan begitu ya Pak. Makanya Pak Reza tadi berkata bahwa berat banget yang nomor 1, yang nomor 2 aja gue rasanya ogah gitu ya Pak Reza ya. Dan tadi Bu Is juga sudah mengungkapkan dari kesaksiannya bahwa beliau berusaha melepaskan segala ketakutan dan kekhawatiran yang dimiliki untuk bisa mempercayai kasih dan pengaturan Allah yang sempurna di dalam diri manusia. Dan itu semua ada di dalam buku ini, begitu ya Pak Reza ya. Nah, Betul. kalau tadi kita kembalikan lagi dengan pertanyaan Pak Daniel, bagaimana ini Pak Reza? Berarti kurang lebih sama begitu ya? Ya, kalau ya bukan sama lagi. Tadi udah dengerin kata Ibu Deborah kan, kayak gitu. Nah, Ya. kayak begitu dah. Ini saya hari ini senang banget hadir di sini karena saya bisa dengar contoh yang amat sangat ekstrim yang saya omongin berkali-kali kemana-mana, tapi kayaknya orang nggak percaya. Yang ini juga yang bikin tadi yang dibilang itu anak-anak pendeta itu ya banyak banget yang begitu, yang fatherless, yang motherless, gitu. Dan Ibu Deborah langsung konfirmasi, saya itu udah mau jadi asisten pendeta, makanya saya langsung, oh no, saya mundur langsung, nggak mau. Nanti saya jadi gitu lagi karena saya, makanya saya nggak mau. Ya, jujur aja nih, saya juga sekarang udah ada Zoom, ini jujur nih, saya sekarang udah ada Zoom, saya tolakin undangan buat hadir onsite, nggak mau. Karena nggak, buat saya nggak mau, nanti saya jadi ikutan lagi. Jadi saya mau cari apa nih dalam dunia ini, ya? Dengan mengorbankan anak saya, nggak mau, nanti saya nggak apa-apa, nggak masalah, mau dibilangin apa juga saya tahanin diri saya tahu, karena saya udah tahu dengan ini juga sih jadi berkat, gitu. Bahkan jadi berkat semua orang, cukup stop, gitu. Itu egonya tuh pengen diakui, pengen dikenal, petantang-petenteng kesana kemari dilayani, disambut, di entertain, di serve, dikasih ini ya, ditaruh di hotel, bau gitu, nanti dapat PK. No, gitu. Enough, nggak perlu gitu. Ini yang dikorbanin, yang kan Ibu Deborah itu bilang, anak kita dikorbanin saat kita nggak hadir itu lah. Jadi saya begitu dengar kesaksian Ibu, itu dia. Makanya ada banyak anak pendeta yang curhat ke saya, ngomonginnya sama kayak yang ngomongin Ibu Deborah. Lebih sadis lagi, tapi saya mah lebih sayang anak jemaat. Betul. Kenapa? Karena sayang itu harus hadir, harus ada di rumah, gitu ya. Dan dampaknya harus positif. Kebayang anak ibu tuh anak pendeta loh, gitu ya. Jadi bapak ibu bisa kayak gini hebat-hebat, kan suka puji-puji pendetanya. Oh, bapak pendetanya hebat, ibu pendeta baik sekali. Coba cek anak-anaknya ngomong hal yang sama enggak. Kalau enggak, berarti dia mah lagi performance, lagi manggung gitu ya. Dengan ngorbanin anak-anaknya. Sedih banget kan dengan cerita itu. Saya sampai merinding dengan cerita Ibu Deborah. Ya. Benar-benar untung saya nggak ngelakuin itu buat anak saya nanti. Karena buat apa? Saya nggak mau. Buat apa saya capek apapun yang di sini kalau saya kehilangan anak saya yang adalah jemaat saya yang pertama loh. Orang yang harus saya layani, orang yang harus saya kasihi. Memang gampang mengasihi melayani anak, enggak. Karena dia juga jadi pribadi sendiri. Sekarang saya udah ngerasain anak saya juga. Walaupun saya selalu hadir, sekarang saya kayaknya udah harus mundur. Harus ada mundur, biar dia jadi mandiri. Gitu. Nggak bisa terus ditemenin, nggak bisa terus dijagain, disediain mandiri. Dibikin lebih susah dikit gitu ya. Biar nanti mandiri. Keren. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi memang susah pilihannya. Tadi Ibu yang langkah itu makin kesana makin susah nanti kalau ikutan langkah pemulihan ini. Tadi tahu Ibu Deborah aja kan susah ya, saking ekstrimnya. Merit juga ayah ibunya nggak diundang, dia nggak mau undang, dan ayah ibunya juga nggak punya akses buat nanya, kok gue nggak diundang, gitu lah. Dan nggak bisa, dia nggak punya hak buat minta itu. Karena relasinya udah buruk ya Pak ya. Udah bukan buruk lagi, nggak ada relasinya, minus gitu. Semoga tapi udah di pemulihan segala macam. Dan ibu adalah psikolog juga gitu ya. Ibu Deborah psikolog. Saya juga setuju. Nggak ada ilmu psikologi yang bisa nyembuhin, nggak ada. Cuman kasih Bapak yang bisa nyembuhin.
Cuman kasih Bapak yang bisa bikin saya berani ngomong gini, Bapak Ibu, dan ceritain semuanya gitu ya. Buat apa? Biar nanti Bapak Ibu kalau masih ada kesempatan bisa memulihkan relasi dengan anak-anak, kalau punya anak-anak bisa memulihkan relasi dengan orang tua kalau masih punya. Karena nggak ada yang lain. Kan itu kan ujungnya. Atau kalau nggak di ekstrim nanti nggak mau ada urusan sama sekali sama orang tua karena benar-benar punya kepahitan yang amat sangat. Saya juga punya kepahitan juga. Nah, saya belum mau nulis buku tentang motherhood karena saya sadar ibu saya lebih menyakiti saya lagi daripada ayah kandung saya yang tidak pernah hadir. Oh ya, saya tuh nggak pernah ketemu sampai hari ini. Dari sejak lahir nggak pernah ketemu sama ayah kandung saya. Coba bayangin, berempati dengan saya sebentar. Ngerasain apa yang ada dalam hati saya, apa yang dalam jiwa saya, dalam pikiran saya. Nggak pernah ketemu sama ayah saya dari lahir. Gitu ya. Terus tinggal sama ayah tiri yang tidak menganggap saya. Terus ibu saya, aduh, jangan ngomong sadisnya gitu ya. Jahatnya gitu. Menurut saya jahat karena nggak ada kasih-kasihnya gitu. Makanya saya nggak mau bahas. Gitu. Nanti kapan-kapan gitu. Nanti lukanya terlalu banyak nggak bisa saya handle. Jadi proses satu-satu dulu. Pinter kan? Kalau nggak nanti saya ambruk, bisa hancur. Terlalu banyak luka yang diproses. Makanya saya bilang susah. Step by step. Saya bilang selangkah demi selangkah. Langkah pertama kan susah. Harus diakui dulu. Dan nanti kita langsung bisa ke bawah down gitu, langsung ingat masa lalu gitu. Padahal kayak nggak ada apa, padahal nggak ada apa-apa, tapi ada apa-apa gitu. Kayak gitu ya. Ya. Kalau ada yang mau bertanya atau mau sharing lagi boleh ya. Boleh. Oke. Memang seorang ibu, saya ini ibu ya dengan 3 anak, anak yang satu udah gede banget dan kadang-kadang bermisi juga. Tapi ada satu hal yang menjadi prinsip dasar bagi saya bahwa anak-anak saya tidak boleh dong begitu ya amburadul, seamburadul-amburadulnya begitu. Jadi bagaimanalah kita bisa tetap memegang mereka begitu ya. Dan boleh nggak sih Pak Pendeta jadi apa? Jadi marketing juga. Selain jadi khotbah, jangan pergi-pergi. Baik. Kita kembali berbincang-bincang, kita masih ada waktu ini Pak Reza. Nah, saya sangat berempati dengan Bapak begitu ya Pak ya, dengan apa yang terjadi. Tapi ada hal positif Pak. Kalau Bapak tidak mengalami hal itu, saya kira bukunya nggak akan sebanyak itu Pak yang keluar. Betul nggak ya? Karena taunya detil banget begitu ya. Saya aja sampai baca judulnya, wow begitu. Nah ini adalah positifnya. Tuhan itu memang ada sisi misteriusnya begitu ya. Tetapi jika kita terlahir ke dunia ini, kita selalu membawa pesan untuk memuliakan Tuhan dan menolong sesama kita. Dan saat tentunya mereka yang pernah terluka dan kemudian dipulihkan, mempunyai kesempatan untuk memuliakan Tuhan dan menolong orang lain. Wow, luar biasa sebenarnya pilihan Pak Reza untuk bisa memuliakan Tuhan dan menolong orang lain. Luar biasa ya. Oh ya Pak Reza, kalau saya pelajari tentang karakter Bapak tadi, Pak Reza sudah berkata bahwa karakter ini patron. Sesuatu yang tidak bisa berubah, begitu ya. Nah, ini yang seharusnya ada di dalam diri setiap manusia. Imago Dei Allah, begitu ya. Benar Pak? Nah, dalam karakter dan patron ini yang seharusnya ada di dalam tiap Bapak, bukankah Bapak-bapak itu justru akan mendapatkan penghargaan yang besar dari anak-anaknya? Karena mereka bisa berkata bahwa ayahku seorang pekerja keras loh, dia bisa bangga dengan teman-temannya. Kemudian dia bisa berkata masih menyisihkan waktu pulang kerja ngajak saya ke mall, atau pulang kerja ngajak saya makan pecel lele misalnya ya, yang murah-meriah tapi ada kebersamaan begitu. Jadi dia merasa bahwa dia tetap dicintai, tetap dihargai. Dan dia akan berkata bahwa ayahku, ayah yang menyayangin keluarga. Ini saya membawa gambar anak saya yang paling kecil umur 5 tahun, ini dia baru saja menggambar. Minggu lalu, sepulangnya dari sekolah, begitu ya. Dan ini gambar dia dengan papinya, begitu. Lalu di belakang dia menuliskan nama papinya, dan dia tulis papi dan nama dia, serta ada tanda love, begitu. Kemudian saya bilang sama papahnya,
Anak ini bisa menggambar seperti ini karena dia merasakan kasih Bapa yang luar biasa yang ada di dalam dirinya. Jadi ini memang merupakan warning bukan hanya kepada bapak-bapak, tetapi juga kepada ibu-ibu begitu ya, bahwa karakter Kristus itu seharusnya tetap menjadi patron yang tidak berubah di dalam diri setiap kita begitu ya. Di sini sepertinya ada Ibu Lilis Indrastuti. Mungkin Ibu ada masukan-masukan begitu ya, karena saya tahu Bu Lilis merupakan seorang psikiater anak dan remaja. Silakan Bu Lilis. Ada masukan-masukan sekitar buku ini tentang fatherless ini atau motherless juga. Silakan Bu Lilis, dan saya mohon untuk on cam juga. Halo. Mungkin Pak Susanto juga. Halo. Oh iya, ini Bu Lilis. Silakan Ibu. Ya, Bisa. halo, terima kasih Pak Reza. Terima kasih Bu Is dan juga Bapak Ibu semua yang sudah sharing tadi ya. Saya rasa sudah bagus sekali ya. Saya nggak akan menambahkan, mau menyemangati aja supaya terus di dalam pelayanan ini, Pak, karena itu betul-betul akan menjadi berkat yang sungguh sangat luar biasa. Karena ini betul-betul nyata gitu ya, mengalami sendiri dan bagaimana melalui seluruh proses yang sudah dialami itu, kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang sangat membutuhkan. Dan memang betul ya, pertama kali yang paling sangat penting adalah kita aware gitu. Kita mau mengakui, kita mau menyadari, dan dari situ baru akan bisa diproses untuk selanjutnya. Ya, terima kasih Yulen. Terima kasih Bu Lilis. Beliau adalah pimpinan redaksional Renungan Harian dan beliau merupakan psikiater anak dan remaja. Beliau juga sempat mendampingi suami beliau sebagai gembala. Jadi ini mantan ibu gembala loh Pak Reza. Kenapa saya hadirkan? Karena beliau sangat sukses mengantar anak-anaknya. Ada yang sudah menikah dan memang ada yang belum, tetapi saya melihat bahwa kehidupan anak-anaknya bisa menjadi teladan bagi anak-anak gembala yang lain begitu. Oke, mungkin ada Bapak Ibu di tempat ini yang masih ingin bertanya atau ya tadi mengungkapkan pengalaman hidupnya, jangan malu-malu. Silahkan. Kalau nggak ada, saya juga mau ngomong ya. Silakan Pak Reza. Renungan harian, soalnya saya juga salah satunya yang bantu saya bisa kenal Tuhan itu saya baca dan berlangganan Our Daily Bread. Ya. Jadi yang versi Inggrisnya gitu. Dari mana ya dulu itu, dari Singapura atau dari Hong Kong. Wah, seneng banget ya, setiap kali, tiap bulan, 3 bulan sekali dapat gratis gitu. Renungan harian yang menemani saya baca-baca gitu. Karena keren banget pokoknya. Senang banget. Terima kasih Ibu buat dukungannya. Saya juga sadar nggak bisa melakukan ini sendirian, karena kalau nggak mau, yang para nggak kenal Tuhan sebagai Bapa dan pada mahasiswa nggak mau dan tetap nggak mau ngapa-ngapain, males capek ngapain diurusin, udah lupain aja, ya udah tungguin aja capek duluan yang dipanggil Tuhan gitu, ya nggak akan ada terjadi apapun. Oke. Saya juga nggak bisa bujuk-bujuk dan nggak mau dorong-dorong, karena saya udah tahu perilaku saya sendiri sama perilaku bapak-bapak ibu yang fatherless gitu. Termasuk hari ini ya, contohnya ya, bukannya menyinggung sih, tapi memang salah suka begini, jadi pada off cam gitu ya. Yang saya udah bilang itu ya, tapi saya udah sadar itu nggak apa-apa. Kalau nggak berani juga nggak apa-apa, cuma mau dengerin aja nggak apa-apa, atau lewat chat aja ceritanya nggak apa-apa juga. Aman, kayak ruang aman, dan saya juga bilang nggak boleh disebarin kemanapun ini video yang hari ini, karena kita masih di ranah yang tabu gitu, masih belum terbiasa bicara yang kayak begini, masih berani teman-teman orang-orang yang sejenis yang mengalami hal yang sama baru cerita.
Jadi juga kalau bisa jangan kenal deh, biar nanti nggak ketemu lagi, malu kayak nggak tahu apa gitu. Kayak gitu. Saya juga suka gitu. Saya juga nggak segitu terbukanya, tetap ada masih terus diproses sama tim itu sampai hari ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada lagi yang mau bertanya. Kalau Ya, tidak ada, silakan terus. Bapak Ibu, kalau tidak ada mungkin saya yang ingin memancing dari Pak Reza ini. Tadi kan kita ada bagian tentang bab bapak-bapak lain begitu Pak. Bisa bapak-bapak di dalam Tuhan begitu ya. Bisakah Pak Reza kembali menjabarkan tentang hal ini? Silakan Pak. Mic-nya belum dibuka, Pak. Ya, sebentar ya, lihat dulu. Karena untuk bisa mendapatkan figur ayah, kadang-kadang ada yang berkata teori memerlukan bapak pengganti, begitu ya, figur alat pengganti itu yang seperti apa? Oh, iya. Ya, silakan Pak. Tadi si Ibu Deborah ya, makanya saya juga kan dalam buku itu saya juga kasih solusi. Ya bisa cari ayah, sosok ayah pengganti, atau nanti kalau kaitannya dengan single parenting, ibunya mungkin nanti kalau menikah cari calon ayah yang sambung ayah tiri yang baik gitu ya, yang benar-benar menerima, masih itu susah gitu ya. Terus gitu yang satunya lagi nih kayak Ibu Deborah itu ya, nanti mungkin dapat sosok laki-laki terus udah gitu dimanfaatin ya tadi jadi di sexual abuse. Nah itu loh gitu bahayanya gitu ya, bahayanya kalau jadi fatherless itu karena kita kekurangan kasih ayah, kita mencari sosok ayah di orang lain, dan kalau kita salah ketemunya kita bisa dimangsa sama orang lain gitu. Itu susah banget, dan kan di bagian ini bapak-bapak dalam Tuhan. Kalau bapak-bapak saya di dalam Tuhan itu buku-buku dari yang ditulis oleh laki-laki, dari pendeta Billy Graham apa semua. Tadi itu yang Man in the Mirror Patrick Morley. Jadi saya dapat pembapaan dari baca buku itu gitu ya. Katanya kayak lebih aman gitu, dan saya juga berhasil dapat banyak hal dari mereka, dari pelajaran dari mereka gitu. Tapi kalau udah ngomong lagi manusia lagi yang lain, nah ada sisi gelapnya itu. Kita bisa salah pilih atau kita membuka kepada orang yang salah terus dimanfaatin. Makanya di situ perannya kalau ada dalam gereja, ya itu jadinya aduh saya nggak bisa komen ya, soalnya ada juga yang gitu dan udah banyak yang kayak gitu ya. Dekat sama dosen laki-laki, dimakan sama dosen laki-laki, padahal di dalam seminar Kristen udah gitu ya, udah oh my god. Tadi Ibu Deborah ngomong di gereja dilecehkan, saya udah langsung gemet, langsung merinding, langsung kesal gitu ya, trigger gitu, karena kesel, karena begitulah. Makanya saya tulis buku tentang mentoring pada saat itu kayak begitu. Kalau konseling, kalau dekat sih nggak boleh lawan jenis gitu ya, ataupun kalau lawan jenis nggak boleh berduaan, harus laki-laki sama ibunya sama pasangannya gitu. Jadi bapak ibu yang menjadi sosok ayah pengganti, jangan dikasih celah buat berdua gitu ya, ngobrol berdua, pergi berdua, jatuh lah ini pasti ya. Belum lagi nanti ada yang perempuan fatherless yang memang sengaja mau ngejatohin, kan banyak kayak gitu ya, yang muda-muda mangsain bapak-bapak suami-suami yang udah mapan gitu, karena dia pengen kayak sugar daddy gitu ya, sugar daddy jadinya pengen dipiara beneran, banyak gitu juga loh. Pusing gitu ya. Kalau ngomong di sekolah Kristen yang para seks bebas banyak juga, saya juga kaget dan tidak percaya, banyak juga gitu ya. Gitu ya. Life is so short Pak, let's enjoy it mungkin. Iya, karena tadi itu saat isi kekosongan gitu ya. Dan sekarang optionnya buat mengisi kekosongan itu tambah banyak gitu masalahnya. Kalau kita dulu kan sedikit gitu ya. Kalau zaman saya misalkan pengen lihat majalah Playboy, waduh itu udah susahnya setengah mati gitu ya. Mahalnya setengah mati dan langka, dan tempatnya cuma spesifik. Sekarang kan tinggal buka handphone aja, laptop aja, available for free anytime everywhere, go gitu. Dan orang-orang di gereja juga sama ya, orang-orang yang nggak percaya juga terjebak dalam pornografi banyak. Saya juga sedih seperti begitu di yang ikut seminar ini, karena saya
harus digiring ke sana. Kalau enggak nanti nggak lengkap. Gitu. Itulah buktinya apa? Kalau saya lihat di IG ya. Jadi kita kan memang benar-benar kayak orang munafik gitu. Ketemu lagi sama orang munafik lain, tapi nggak apa-apa loh. Tuhan mah tetap baik. Gitu. Yang penting kita mau datang kepada Tuhan. Jadi jangan sok suci, sok hebat, nggak harus sok suci, nggak sok sabar. Siapapun datanglah sama Tuhan dan rasain kasihnya. Terus nanti kita jatuh lagi, it's okay gitu. Tuhan juga tahu. Jadi nggak usah kita pukulin diri kita sendiri. Tadi Ibu bilang, saya harus bawa anak saya juga berhasil. Wah, Ibu lagi pukulin diri sendiri lagi tuh. Maaf Ibu ya, tapi ini harus diomongin juga gitu ya. Itu saya juga sama, jangankan Ibu, saya juga sama. Tapi sekarang saya lagi diajar sama Tuhan. Enggak, kalau begitu berarti kita nggak percaya lagi sama Tuhan. Dan kita tularin ini ke anak kita. Karena kita bukan Tuhan gitu ya. Kita nggak tahu apa yang asli benar-benar dalam hati anak kita. Kita nggak tahu masa depannya dia mau apapun. Terus nanti kalau dia salah jalan, terus kita mau tolak dia, itu pertanyaannya. Jadi performance trap lagi. Oke, ternyata kasihnya kita kondisional banget ya. Kasihnya kita tuh bersyarat banget ya. Nah, itulah mother wound lagi tuh. Anak-anak kita tahu nggak kayak gitu? Tahu, mereka juga nggak bodoh-bodoh amat. Kalau lagi debatein gitu. Perform, then I love you more. Perform, then I love you. Saya udah, iya saya juga kayak gitu nggak sapi. Jadi saya tanya bertobat lagi, enggak lah. Mau jadi apapun, dia memang anak saya. Dan saya tetap harus mengasihi dia. Kenapa? Karena Tuhan itu sama, selalu mengasihi saya. Walaupun saya udah banyak gelar, saya juga selalu jatuh dalam dosa. Nggak bisa nggak terus berdosa. Selalu aja tergoda, bisa jatuh lagi, dalam hal marah, dalam hal apa, dalam hal kebentak, keluar monsternya, itu sakinya kayak Pak Anak gitu. Tapi ya kayak gitu, kita manusia. Jadi jangan lagi kita bebanin lagi. Aku lagi belajar, terus dilawanin kayak gitu, enggak. Makanya aku kasih nama anak aku Faith. Dari biar aku sadar setiap kali, karena aku tadinya nggak mau punya anak gitu ya. Ini salah satu dampaknya aku nggak mau punya anak. Waktu aku married sama istri aku, terus udah gitu 9 bulan married, terus gini aja hidup nih, kok nggak rame ya gitu ya. Akhirnya saya dengan tololnya gitu, yaudah yuk kita berdoa sama Tuhan minta anaknya perempuan, disiapin namanya jam tiket. Untung anaknya perempuan. Kalau anaknya laki-laki bagaimana? Tapi kan Tuhan baik gitu, kasih anak perempuan. Dan setiap kali panggilannya, biar saya tuh belajar beriman, harus beriman lagi, gitu Tuhan. Aku dulu kayak gitu, tapi aku baik-baik aja karena ada Tuhan. Dia kayak begitu Pak ya, nggak seperti yang aku inginkan atau seperti aku rencanain. Nanti dia bagaimana ya? Karena benar-benar kita tuh bertolak belakang, saya sama anak saya beda, banget beda. Kalau saya produktif, industrius, dia enggak, santai banget hidupnya gitu. Jadi bikin kita stres kan, tapi belajar lagi, bertobat, beriman, gitu loh. Jadi kita mengadakan perubahan nyata di dalam lingkungan kita aja. Iya, jadi ini bisa kembali lagi ke buku yang ada ya Pak ya, bahwa kita berusaha melepaskan ketakutan dan kekhawatiran, akhirnya kita bisa 100% mempercayai pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan dari trust and obey, trust getting peace and happiness, begitu ya Pak. Itu di halaman 120 isinya itu doang. Kasih kepercayaan, belas kasihan, tanggung jawab. Pokoknya buah roh aja terus, keadilan, kemurahan hati, iman. Dan tadi ada yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu bagi kita semua. Jika anak kita jatuh di dalam dosa, marilah kita juga bisa bijak seperti Allah kita, begitu ya Pak ya. Mungkin kalau kita ini hamba Tuhan, marilah kita memposisikan diri sebagai orang tua, juga bisa sih sebagai hamba Tuhan dalam artian memberikan dia masukan, manusiakan pertolongan secara kerohanian yang benar, begitu ya. Sehingga mereka tidak akan mencari pembenaran kepada hal-hal yang salah. Udah jatuh tertimpa tangga pula, begitu ya Pak. Oke, kayaknya kita harus mengakhiri Pak. Tapi saya coba cek ya, karena materinya sangat menarik. Apakah ada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Saya beri waktu 1 menit.
Kalau tidak, tetapi sebenarnya Anda butuh untuk dilayani, Anda bisa menghubungin Bapak Reza langsung ya Pak Reza ya, ini sudah pakarnya Fatherless, dan Bapak Ibu bisa menghubungin beliau di WA pada nomor 087822891853 atau IG-nya My Fatherless Story, begitu ya Pak ya. Siap-siap ya Pak, ini ada 40-an orang Pak, nantinya akan segera menghubungin Bapak. Iya, terima kasih Pak Reza untuk kebersamaannya, terima kasih untuk materinya yang sangat baik, sangat bagus ya. Dari pengalaman dan keterbukaan Bapak itu semua membuat kami bisa semakin mengenal tentang hati Tuhan. Bapak memang membawakan dengan slowly, tetapi hati kami ini Pak deg-degan begitu ya Pak. Aduh ternyata begini ya, aduh ternyata begitu, kami sendiri masih banyak hal-hal yang harus dikoreksi. Oke saudara-saudara, mari kita berikan aplaus bagi Pak Reza. Terima kasih Pak untuk materinya, dan mungkin Bapak Ibu yang masih ingin mengikuti. Oh ini ada Pak Daniel Erot, monggo Pak, monggo. Oh tepukan tangan, maaf saya kira tadi raise hand ya. Oke Bapak Ibu, mengenal sifat dan hati Allah adalah hal penting bagi kita yang ingin mencintai Dia, melayani Dia, dan menjadi seperti Dia. Mari kita kenal bagaimana sifat dan hati Allah kita. Oke, saya tutup sesi bincang-bincang publik pada siang hari ini, dan saya akan minta tolong kepada Pak Sony untuk memimpin sesi door prize, salah satu sesi yang juga kita tunggu-tunggu. Dan kali ini kita akan mendapatkan door prize yang masih ada hubungannya dengan buku The Fatherhood of God, yaitu bagaimana kita menjadi pemimpin di dalam diri kita sendiri. Tentunya kita perlu mengoreksi dulu apa yang menjadi kebutuhan kita, ya, sehingga kita bisa dipulihkan, dikoreksi oleh Tuhan, dan kita mampu menjadi pemimpin minimal dari dalam diri kita sendiri. Oke, saya akan serahkan kepada Pak Sony, dan Pak Sony saya juga minta tolong setelah sesi door prize sekaligus ya Pak untuk tutup doa acara ini. Silakan Pak Sony. Ya, mari Bapak Ibu, sekali lagi buat Bapak Reza, terima kasih buat hari ini yang begitu indah yang sudah memaparkan ya, dan kami semua diberkati, dan kami akan percaya Bapak Ibu juga masih diberkati pada siang hari ini, karena mengingat waktu yang sudah habis dan kita akan menutup acara ini. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama datang kepada Tuhan. Bapak, kami sungguh bersyukur buat siang hari ini, di mana kami pada siang hari ini boleh mendapatkan materi yang indah Tuhan. Bagaimana Engkau mengajari kami agar kami boleh sungguh-sungguh mengerti akan Bapa dan kehidupan kami. Kami yakin begitu banyak mungkin dalam kehidupan kami mendengar atau merasakan bapak-bapak duniawi yang begitu menyakiti hati kami. Tapi Engkau Bapa yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan terus menolong kami, mampukan kami untuk terus menjalani hidup ini, sehingga kami boleh mendapat gambaran Bapa yang sesungguhnya dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika acara ini boleh berjalan dengan lancar, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat Bapak Reza sebagai narasumber, yang siang hari ini boleh menolong kami untuk kami boleh mengerti, memahami tentang hati Bapa. Sebab Engkaulah Bapa yang luar biasa, Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Dan berkati pelayanan Pak Reza dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Berkati dalam karyanya, berkati dalam segala aspek hidupnya Tuhan. Biarlah melalui hidupnya Tuhan nama-Mu ditinggikan, dan banyak orang diberkati melalui hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati keluarga besarnya Tuhan, berkati anak-anak Tuhan. Dan kami yakin Tuhan masa depan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Kau punya rencana indah dalam kehidupan Bapak Reza dan keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur jika pagi hari ini sampai siang ini Tuhan, kami yang hadir, kami juga belum merasakan akan kehadiran-Mu, belum merasakan berkat yang luar biasa dari Engkau Tuhan. Terima kasih jika Tuhan begitu baik mengasihi kami, sehingga kami boleh mengerti Tuhan, apa yang selama ini kerinduan kami, boleh kami mengenal Engkau secara pribadi dalam kehidupan kami, yaitu Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa,
yang selalu tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah mengecewakan kami, walaupun kami belum merasakan Bapa dunia begitu mengecewakan kami, tapi Engkau tidak pernah mengecewakan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami sungguh bersyukur jika acara ini boleh berjalan dengan lancar, dan semua ini karena pertolongan-Mu, Tuhan. Walaupun acara ini berakhir, Tuhan, tapi biarlah Engkau terus berbicara di kehidupan kami, Engkau terus berbicara, dan terus Kau boleh menyadarkan kami, Tuhan, agar kami juga boleh mendidik anak-anak kami, Tuhan. Biar anak kami boleh didik dengan kasih sayang, kasih yang penuh kasih dari Engkau, Tuhan, seperti Engkau mengasihi kami, Tuhan. Jadikan kami sebagai orang tua yang begitu mencintai anak kami, Tuhan, sehingga kami melihat masa depan anak kami yang begitu indah di depan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami sebagai orang tua. Biar kami boleh menjadi teladan buat anak kami, boleh menjadi teladan sehingga mereka menjadi dewasa, menjadi anak yang luar biasa di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, dan siang hari ini kami akan mengakhiri acara ini. Biarlah kami ingin menerima berkat dari Engkau. Mari Bapak Ibu, kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Berkat cinta kasih dan pengampun dosa dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang diberkati bersama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Bapak Desa. Terima kasih.